Robert Huo. Novel Perjalanan Sang Milioner. Bab 91. Lalu uang kita. Orang yang bergigi kuning itu bisa dibilang orang yang cukup rakus bagaimanapun. Setelah merekamannya, dia pasti akan membuat masalah pada pria dari keluarga Ji ini. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Jika bisa memperoleh lebih banyak uang kenapa tidak? Namun, Charles Ji berhenti tertawa dan berkata dengan wajah meremehkan, apakah hanya ada uang di matamu? Dasar tidak berguna. Ketika semuanya sudah selesai, uangnya akan kuberikan padamu. Jika kamu tidak dapat melakukannya dengan baik, jangankan tidak memberikanmu uang, tidak menyuruhmu untuk ganti rugi saja sada untung. Charles Ji sama sekali tidak menghargai pada para penjudi tingkat rendah ini. Menurut pandangannya, mereka hanyalah sampah sosial, mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Ji. Dia hari ini datang untuk menemui orang-orang ini secara langsung, bisa dianggap dia terlalu menghargai mereka. Jika dia berbicara dengan mereka lebih lama lagi, dia akan merasa saluran pernapasannya tercemar. Sikap Charles membuat orang yang bergigi kuning itu dan yang lainnya jelas merasa terhina. Tentu saja mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk bisa berteman dengan orang seangkuh ini. Tapi bagaimanapun juga, dia telah membantunya melakukan sesuatu kerjaan, tapi uang tidak diberikan. Kata-katanya juga sangat tidak enak didengar, apakah dia benar-benar mengira kita adalah orang yang akan menerima diperlakukan seperti itu. Awalnya mereka masih ragu apakah mereka akan menyerahkan rekaman ini kepada Robert Huo, atau mengambil risiko untuk memberitahu Charles Ji kenyataannya. Tapi saat ini mereka tidak perlu berpikir lagi, perilaku Charles Ji membulatkan tekad mereka. Orang bergigi kuning itu menyentuh ponsel di sakunya, memutar pandangan matanya dan berkata, Tuan Ji, jika membicarakan hal ini, kami juga berisiko. Banyak orang tahu bahwa surat tanda peminjaman ini sebenarnya adalah uang yang kami pinjam dari Saun Li, bukan hutangnya pada kami. Sekarang kamu mengizinkan kami mengambil surat tanda peminjaman ini dan mengganggunya. Bagaimana jika dia menuntut kami? Sepertinya aku mendengar orang-orang mengatakan bahwa kejahatan penipuan akan menyebabkan masuk ke penjara. Charles Ji mencibir dan berkata, dia hanya seorang kutu buku, apakah dia berani menuntutmu? Bukankah kamu sudah memberitahuku? Dia sangat takut sehingga dia memohon-mohon kepadamu dan ia hampir mengencingi celananya. Baiklah, jangan banyak omong kosong. Jika aku memintamu untuk melakukannya, lakukanlah. Jika sesuatu terjadi, aku akan membelamu. Tanpa menyadarinya, Charles Ji sudah memberitahu yang sebenarnya dan orang bergigi kuning itu telah merekam semuanya dengan ponsel di sakunya. Beberapa menit kemudian, Charles Ji berjalan pergi. Melihat keturunan langsung dari keluarga Ji ini masuk ke dalam mobil mewah tersebut, orang bergigi kuning itu dan yang lainnya merasa kesal di dalam rumah tersebut. Apakah kamu sudah merekam semuanya? Tentu saja, tidak akan ada masalah bukan? Bagaimanapun, dia adalah orang dari keluarga Ji. Kentut kamu taku, lihatlah dia seperti seekor beruang, dia bahkan tidak mau bertanggung jawab untuk kita. Jika kita benar-benar akan dituntut, apakah menurutmu dia hanya menolong kita? Sebaiknya kita cepat memutuskan hubungan dengannya. Dengan rekaman ini, kita sama seperti dia yaitu orang yang sedang terancam. Jika terjadi sesuatu pada kita, jangan berharap dia akan baik-baik saja. Beberapa orang berdiskusi dalam rapat itu, lalu orang bergigi kuning itu mengambil ponselnya dan berjalan keluar untuk mencari Robert Huo. Yang mengejutkan Robert Huo adalah orang bergigi kuning itu adalah seorang pria yang tidak terlihat baik, bisa melakukan pekerjaannya dengan cukup baik. Tidak hanya suara saja, tapi juga video. Wajah Charles Ji terlihat jelas di video tersebut. Kerja yang bagus. Robert Huo tersenyum dan mengeluarkan 2000 RMB dari sakunya dan berkata, ambillah dan bagikan beberapa RMB untuk saudaramu. Meskipun 2000 RMB tidak banyak tapi ini merupakan kejutan baginya. Orang bergigi kuning itu mengucapkan terima kasih dengan senang, seolah-olah dia ingin meletakkan Robert Huo di atas meja dan memujanya. Orang seperti itu adalah seekor anjing, dia bisa mengkhianati dirimu kapan saja dia mau. Robert Huo hanya ingin menggunakan sedikit bantuannya dan manfaatkannya untuk menghilangkan kemungkinan adanya niat jahat di dalam hati mereka. Soal berteman, lupakan saja. Setelah orang bergigi kuning itu pergi, Robert Huo menonton video di tangannya dengan cermat sehingga beberapa kali. Natalie Ning menghampirinya dan bertanya, benar-benar berencana untuk menghadapinya. Kebaikan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Aku tidak berencana untuk melakukan apapun, cukup dengan mengajarinya bagaimana menjadi manusia yang baik. Robert Huo tersenyum dan berkata, sudah larut mari makan dulu. Mengetahui bahwa suaminya adalah orang yang sangat bijaksana, ditambah masalah ini awalnya Charles Ji yang memulai duluan, orang yang tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Natalie Ning tahu hal itu. Dia tidak membujuk pria itu, tapi ia berkata, kalau begitu kita makan dulu. Keesokan paginya, Robert Huo pergi ke perusahaan. Secara kebetulan saat dia sampai di pintu lift dia bertemu dengan Charles Ji. Charles Ji, yang selalu terlambat. Hari ini datang lebih awal, ini hal yang sangat jarang. Ketika dia melihat Robert Huo, senyum di wajahnya seperti bunga yang baru mekar. Selamat pagi asisten Lee. Charles Ji jarang menyapanya lebih dulu. Robert Huo menjawabnya sambil tersenyum, selamat pagi wakil CEO-Ji. Melihat tampang Robert Huo yang santai, Charles Ji mencibir dalam hatinya, dia berpura-pura, terus saja berpura-pura.
Aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Benar juga. Apakah wakil CEOG punya waktu? Aku punya sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu, kata Robert Huo. Charles Ji sedikit terkejut. Dia bahkan belum mulai mengejeknya, tetapi Robert Huo duluan yang berkata bahwa dia ingin berbicara dengannya. Bicara tentang apa? Charles Ji bertanya dengan tanpa sadar. Hal-hal kecil yang tidak terlalu penting, kata Robert Huo. Charles Ji tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita pergi ke kantorku bersama. Menurut pikiran Charles Ji, tidak penting baginya untuk membuat mati orang yang tidak berguna dan hanya mengandalkan hubungan dengan atasannya ini. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan bukan hanya menekan Robert Huo, tetapi juga untuk menariknya untuk berada di pihaknya. Bagaimanapun, Robert Huo sekarang adalah asisten GM. Pada dasarnya dia tahu apa yang ingin dilakukan Nova Ji. Jika ia dapat membuat Robert Huo di pihaknya, itu sama dengan membuat jebakan di samping Nova Ji. Selama dia bersedia, dia bisa meledak kapan saja. Dia harus mengatakan bahwa Charles Ji biasanya memiliki otak yang tidak berguna, tetapi ketika dia sedang melakukan kecurangan, dia masih bisa memikirkan berbagai cara. Dia juga memikirkan mengapa Robert Huo ingin berbicara dengannya pagi ini. Mungkin orang ini tahu bahwa orang-orang yang dia kirim untuk menagih hutang itu, sehingga ia merasa tidak berdaya, jadi dia ingin meminta belas kasihannya. Kemungkinan ini sangat tinggi. Senyuman di sudut mulut Charles Ji semakin terlihat. Dia sudah mulai memikirkan sikap seperti apa yang akan ia tunjukkan ketika Robert Huo memohon padanya. Lift naik ke lantai atas. Begitu mereka keluar, mereka baru saja melihat Nova Ji lewat di koridor. Melihat Robert Huo datang, Nova Ji melirik Charles Ji. Lalu dia berkata, datanglah ke kantorku. Sebagian dari rencananya terakhir kali kita bahas belum diubah. Mari kita bahas sekarang. Charles Ji tertawa dengan terbahak-bahak dan berkata, aku rasa aku tidak bisa Tuan Ji. Asisten Lee memiliki beberapa hal penting untuk dibicarakan denganku. Kamu harus menunggu dulu. Nova Ji tercengang. Apa yang bisa Sound Lee bicarakan dengan Charles Ji? Dia memandang mereka dengan curiga. Kemudian Robert Huo berkata, memang ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan wakil CEOG. Tidak akan lama. Penolakan Robert Huo atas permintaan Nova Ji membuat Charles Ji semakin yakin bahwa dirinya benar. Orang ini pasti ingin memohon belas kasihan. Jika tidak, bagaimana mungkin dia mengabaikan perintah Nova Ji? Memikirkan hal ini, hatinya merasa lebih lega. Ia berkata kepada Nova Ji, tahan dulu hal itu, urusan dengan asisten Lee lebih penting. Kami pergi dulu. Setelah itu, bahkan Charles Ji yang menarik Robert Huo dan berjalan cepat menuju kantornya. Dia bisa melihat wajah Nova Ji dengan sangat jelas terlihat tidak senang. Mungkin melihat asistennya begitu dekat dengan musuhnya membuatnya merasa sangat tidak senang. Semakin Nova Ji kesal, semakin Charles Ji merasa bahagia. Membiarkannya setiap hari menekannya. Tunggu dan lihatlah, nanti aku akan mengambil asistenmu. Kita lihat saja bagaimana kamu mati. Melihat punggung orang-orang yang pergi itu, Nova Ji tenggelam dalam pikirannya dengan wajah serius, lalu berbalik dan pergi. Dia memang kesal karena Robert Huo dan Charles Ji tiba-tiba menjadi sangat dekat, tapi dia juga percaya bahwa Robert Huo tidak akan mengkhianatinya dengan mudah. Jika tidak, pria itu telah memiliki banyak kesempatan untuk membuat dirinya gagal. Mengenai apa yang ingin Robert Huo bicarakan dengan Charles Ji, apakah hal itu penting? Terlepas dari penting atau tidaknya, jika ada kebutuhan, Nova Ji yakin bahwa dia akan mengetahui cerita nantinya. Ini adalah kepercayaan yang telah ditanamkan Robert Huo. Setelah pria itu membantu dirinya, melarikan diri dari kematian, dalam beberapa kali, hal ini tidak akan berubah karena satu atau dua situasi yang tidak biasanya seperti ini. Beberapa menit kemudian, Charles Ji dan Robert Huo memasuki ruang kantornya. Charles Ji tersenyum sepanjang jalan, bahkan ia merasa lebih bahagia ketika dia memasuki kantornya dan berkata, tuangkan secangkir kopi untuk asisten Lee, aku ingat dia suka minum Blue Mountain. Tidak, aku tidak terbiasa minum kopi yang tidak baru digiling. Sebelum membahas bisnis, tolong sekretaris cantik ini untuk keluar dulu. Atau, wakil CEOG tidak keberatan semua orang tahu rahasia kita. Kata Robert Huo. Charles Ji terkejut, lalu tertawa dan berkata kepada sekretaris cantiknya itu, baiklah, kalau begitu kamu keluar dulu dan jaga pintu, jangan biarkan ada yang masuk tanpa perintah dariku. Ketika sekretaris cantik itu pergi, Charles Ji berjalan ke meja, membuka laci dan mengeluarkan dua cerutunya. Bab 92. Sambil memotong cerutunya, dia berkata, katakanlah, apakah kamu datang kepadaku untuk meminta bantuan? Sebenarnya, bukan tidak mungkin jika aku membantumu, tetapi kamu harus. Wakil CEOG mungkin tidak perlu membantuku, atau bisa dibilang, kamu sudah masuk dalam bahaya, bahkan kamu sulit untuk melindungi dirimu sendiri. Dalam waktu senggang ini, lebih baik kamu memikirkan bagaimana cara untuk melindungi dirimu sendiri. Robert Huo menyela ucapan Charles Ji secara langsung. Pergerakan memotong cerutunya berhenti. Charles Ji melemparkan potongan cerutu itu ke atas meja dengan ekspresi kesal. Dia menatap Robert Huo dan berkata dengan serius, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Dia mengira Robert Huo tidak ingin sekretarisnya berada di sana karena dia tidak mau merasa malu, tetapi dia tidak menyangka bahwa kata-kata pertama yang diucapkan pria itu adalah ancaman untuknya. Tentu saja aku tahu apa yang aku bicarakan, tetapi aku khawatir wakil CEOG tidak tahu apa yang aku bicarakan.
kata Robert Huo. Ia membuka video di ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Videonya langsung terputar. Charles Ji melihat isinya dengan terkejut. Setelah beberapa detik kemudian, dia menutup ponsel itu. Kemudian ia dengan marah berkata, apakah kamu berani menjebakku? Robert Huo tersenyum dan berkata, bukankah seharusnya aku yang mengatakan hal itu? Wakil CEOG tidak perlu menghancurkan ponselnya. Jika video seperti ini aku tidak adanya kadangannya, akan sangat disayangkan sekali. Tadi sudah kukatakan bahwa kamu dalam bahaya dan sulit untuk dirimu melindungi diri sendiri. Aku tidak tahu apakah itu salah. Membawa video ini ke pengadilan dan menjadi bukti bahwa wakil CEOG melakukan penipuan. Aku tidak tahu bagaimana tanggapan keluarga Ji terhadap hal memalukan yang dilakukan oleh anaknya ini. Kemarahan di dalam hati Charles Ji seakan-akan disiram oleh air dingin. Jika video tersebut benar-benar dijadikan bukti di pengadilan, seperti apapun hasil akhirnya, dia tidak akan berakhir dengan baik. Keluarga besar seperti keluarga Ji sangat menghargai nama baik mereka. Jangankan Charles Ji sebagai anak yang selalu tersingkirkan, bahkan jika keluarga inti merusak nama baik keluarga mereka, mereka akan diberikan hukuman yang sangat berat. Mengurangi kekayaan mereka, dikeluarkan dari keluarga inti, atau langsung keluarkan keluarga. Tidak peduli apapun akhirnya, hal itu tidak bisa diterima oleh Charles Ji. Dia sekarang menjadi boneka di perusahaan. Jika dipindahkan ke tempat lain lagi, dia tidak hanya akan ditertawakan. Tapi semua keuntungan yang ia dapatkan sekarang mungkin ke depannya tidak akan lagi ia dapatkan. Sepertinya wakil CEOG sudah mulai mengerti akan hubungan dalam masalah ini, jadi aku tidak akan menyembunyikannya. Ketidakmampuanmu untuk naik ke atas panggung, aku tidak akan mengkritiknya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa ke depannya wakil CEOG lebih baik menjadi anak yang patuh. Kalau ada membutuhkan sesuatu, usahakan untuk bekerja sama, sehingga kita semua tidak mengalami kesulitan. Permintaan kecil ini, tidak terlalu berlebihan bukan? Kata Robert Huo. Beraninya kamu mengancamku, kata Charles Ji dengan marah. Biarpun dia takut dihukum oleh keluarganya, tapi akan sangat memalukan sekali. Seorang sekretaris kecil bermargali ini berani sekali mengancamnya dengan seperti ini. Kemarahan Charles Ji tidak mengubah ekspresi tenang Robert Huo. Hal apa saja yang belum dialami oleh mantan tuan muda keluarga Huo ini? Dia telah mengalami saat-saat yang lebih berbahaya dari sekarang. Bahkan saat ini dia terlahir kembali dengan luar biasa. Dengan senyum tipis, Robert Huo berkata, mungkin kedengarannya buruk tetapi meskipun aku mengancammu, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu bekerja sama denganku, kamu dapat terus menjadi boneka. Kamu dapat terus menerima jutaan ribu RMB setiap tahunnya. Jika tidak bersedia, percayalah, kamu akan menyadari bahwa pilihan itu adalah pilihan yang bodoh. Nada suara Robert Huo tidak meninggi, tapi dia berkata penuh dengan mendominasi dan penuh penekanan. Ia berbicara dengan tenang, tetapi isi perkataannya sangat mengejutkan. Melihat pria itu yang cuek saja, Charles Ji hanya memiliki satu pikiran di benaknya, apakah pria ini benar-benar mengandalkan hubungannya untuk bisa bertahan hidup? Dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin semua orang salah. Orang ini benar-benar bukan hanya seorang kutu buku yang biasa saja. Coba pikirkan, orang macam apa Nova Ji itu? Tidak peduli seberapa besar dia menghargai hubungan antara dirinya dan temannya, dia tidak akan pernah mengambil risiko dalam keuntungan perusahaan. Saun Li hanyalah suami dari teman sekelasnya di universitas, memintanya menerima dirinya menjadi supir merupakan hal yang memalukan. Jika dia meminta untuk menjadi asisten GM, sangat tidak mungkin jika dia tidak menunjukkan kemampuannya dulu. Charles Ji bahkan berpikir bahwa ketika dia berurusan dengan Nova Ji dulu, dia jarang menderita kerugian seperti itu secara terus-menerus. Termasuk peristiwa perusahaan dagang Donglai. Sebenarnya, Nova Ji sudah berada di ujung jalan dan hampir tidak ada kemungkinan untuk kembali. Tapi bagaimana dia bisa kembali? Setelah Saun Li mulai bekerja, masalah ini tiba-tiba terselesaikan. Bahkan sekarang Charles Ji belum mengetahuinya. Apa yang dilakukan Nova Ji saat itu dan mengapa perusahaan dagang Donglai setuju dengannya? Kemudian perwakilan bisnis juga merupakan yang sudah sangat yakin, tetapi Howard Xia tiba-tiba memberi Nova Ji tempat itu. Selain itu, Raja Buah itu tampaknya sangat menghargai Saun Li. Saat itu, Charles Ji merasa otak Howard Xia telah rusak. Dia menganggap orang yang pandai membuat kopi sebagai orang yang berbakat. Tapi sekarang, dia mengerti otak Howard Xia tidak rusak. Dia pasti melihat sesuatu yang tidak dia sadari. Selain itu, di Dewan Perdagangan Provinsi beberapa hari yang lalu, Leon Sang terjepit di tempat yang mematikan. Bahkan sekarang telah dihapus dari anggota Dewan Perdagangan. Hari itu saat konferensi, pria itu juga hadir. Setiap kali rencananya diganggu, pria itu selalu ada di sana. Apakah ini kebetulan? Menatap ponsel yang mati itu. Video sudah selesai diputar, tapi Charles Ji masih bisa mengingat semua isinya. Dari sudut pandang pengambilan gambar, orang yang merekam video ini secara diam-diam berdiri di depannya. Saat itu ia hanya membawa sekretarisnya dan orang kepercayaan. Mereka tidak mungkin mengkhianati dirinya, jadi saat itu hanya ada beberapa bajingan itu. Charles Ji masih menganggap orang bergigi kuning dan yang lainnya adalah sekelompok orang kecil yang hanya dapat disuruh pergi hanya dengan menggunakan sedikit uang saja. Dia masih ingat bahwa orang bergigi kuning itu dan yang lainnya sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa mereka bisa mendapatkan uang 20.000 RMB.
Orang-orang ini seharusnya tidak membantu Sound Lee, kapan mereka berpihak padanya? Bagaimana ia bisa membuat mereka berpihak padanya? Tidak ada satupun dari pertanyaan itu yang bisa dijawabnya. Wajah Charles Ji terlihat muram seolah-olah akan turun hujan. Awalnya dia ingin menarik Robert Huo berada di pihaknya, tetapi sekarang Robert Huo melakukan apa yang sebenarnya dia ingin lakukan, bahkan dia ternyata lebih hebat. Apakah dia bisa menolaknya? Pikiran pertama Charles Ji adalah menolak untuk diancam. Untungnya, dia itu adalah keturunan langsung dari keluarga Ji. Bisakah dia diancam oleh sekretaris kecil ini? Namun, begitu ia melihat ke arah Robert Huo, yang memiliki ekspresi tenang dan sejuk, tidak dapat dipungkiri Charles Ji tetap merasa merinding. Dia punya firasat bahwa jika dia benar-benar menolaknya, dia mungkin akan hidup sengsara. Kamu ingin aku bekerja sama denganmu dalam hal apa? Charles Ji bertanya dengan murung. Kebetulan itu adalah satu hal yang aku ingat ketika aku melihatmu. Robert Huo tersenyum dan berkata, aku ingat bahwa keluarga Ji memiliki semacam urutan untuk anak-anak mereka. Itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap tahun kalian akan diurutkan ulang sesuai dengan hasil kerja keras kalian. Tetapi jika kamu ingin beralih dari urutan tingkat rendah ke urutan tingkat tinggi, selain hasil pekerjaan pribadi, kamu juga memerlukan dukungan dari keluarga atas. DMG seharusnya sudah sesuai standar. Sekarang dia kekurangan dukungan dari keluarga atas, jadi aku ingin kamu memberitahu Colin Ji, menyuruhnya tahun ini untuk mendukung Nova Ji ke urutan ketiga. Permintaan ini seharusnya tidak sulit, bukan? Tidak mungkin. Charles Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga tidak boleh merekomendasikan anak-anak kerabat mereka, paman ketiga punya calonnya sendiri tahun ini. Selain itu, jika kamu ingin dia naik pangkat, mengapa tidak pergi mencari kerabat yang lain? Di antara anggota Dewan Direktur, sepertiganya adalah kerabat. Tidak terlalu banyak kerabat di sana, DMG mungkin tidak ingin menempati tempat mereka. Selain itu, melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan orang lain itu menarik, bukan? Kata Robert Huo, aku tidak bisa melakukannya. Charles Ji tetap menolaknya. Robert Huo menghela napasnya dan berkata, kalau tidak bisa, aku akan pergi ke pengadilan untuk menuntutmu, membuat diriku senang dulu baru mengurus hal ini. Mengenai kenaikan pangkat GMG, biarkan dia sendiri yang mengurusnya. Wajah Charles Ji memucat dan mau tidak mau ia berteriak, dia hanya paman ketigaku, bukan ayah kandungku. Bagaimana aku bisa membuatnya melepaskan orang yang dia dukung dan sebaliknya melakukan hal-hal yang membuat semua anggota keluarga lainnya merasa tidak senang? Jangan berteriak terlalu keras, hal ini tidak baik jika didengar orang. Robert Huo mengangkat bahu dan berkata, aku hanya mengajukan permintaanku, bagaimana melakukannya, itu adalah urusanmu. Singkatnya, permintaan itu sangat sederhana. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka sampai jumpa di pengadilan. Ngomong-ngomong, aku tidak suka ditolak. Jika kamu menolakku lagi, kamu mungkin tidak punya kesempatan lagi. Kata-kata Charles Ji yang sudah di mulutnya ditelan kembali. Dia melihat pandangan dingin dari mata Robert Huo dan tahu bahwa pria ini tidak berbohong. Jika dia menolaknya lagi, mungkin dia benar-benar harus pergi ke pengadilan. Robert Huo melangkah maju dan mengambil ponselnya di meja. Dia melihat ekspresi marah dan panik Charles Ji dan berkata dengan suara rendahnya, masih ada 2 minggu sebelum pengubahan urutan, waktumu tidak tersisa banyak. Dan lagi, lain kali sebelum kamu membuat masalah dengan orang lain, lebih baik kamu berpikir dengan jelas dulu, apakah orang itu bisa kamu ganggu. Bab 93. Saat meninggalkan ruang kantor Charles Ji, Robert Huo bisa dengan jelas mendengarkan suara barang yang pecah dari dalam. Ketika dipikir-pikir, anak keturunan langsung keluarga Ji ini pasti marah besar. Robert Huo tersenyum tipis, dia ingin mengganggunya, tentu saja dia harus siap untuk diserang balik. Dia cukup sopan kepada Charles Ji, ia tidak membiarkan pihak lawannya kali ini mati total seperti yang dia lakukan dengan Leon Sang. Dengan video ini di tangan, seharusnya cukup untuk dirinya menangani orang ini. Tidak lama kemudian, Robert Huo datang ke kantor GM. Setelah mengetuk pintu untuk meminta izin masuk, Nova Ji mendongak dan melihat bahwa itu adalah dirinya, lalu ia berkata, tutup pintunya. Robert Huo berjalan setelah menutup pintu dan bertanya, pekerjaan detail apa yang baru saja ingin kamu bahaskan? Nova Ji memandangnya dan bertanya, tidakkah menurutmu kamu harus memberitahuku sesuatu terlebih dahulu? Maksudmu masalah Charles Ji? Robert Huo tersenyum. Dia mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja, tidak lupa menunjukkan isi dalam video itu. Nova Ji melihatnya dengan sekali saja, lalu menatapnya dan bertanya dengan wajah bingung, siapa yang akan dia peras? Aku. Nova Ji seketika langsung tertegun. Setelah beberapa saat dia tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Robert Huo sambil mengambil kembali ponselnya. Nova Ji masih tidak bisa menahan tawanya, lalu ia berkata, dia bisa mencari masalah dengan siapa saja, tapi kenapa dia mau mencari masalah denganmu? Bahkan terkadang saja aku merasa takut padamu. Dia benar-benar cari mati, sudah bosan hidup dia. Robert Huo menarik kursi dan duduk, kemudian berkata, apakah aku bisa mengartikan kata-katamu ini sebagai pujian? Kamu ini cukup sombong. Nova Ji mendengus dan bertanya, melihat penampilanmu seperti ini, pasti kamu mendapatkan sesuatu bukan? Coba ceritakan. Aku tidak mendapatkan banyak hal, aku hanya mendapatkan sekutu untukmu, jawab Robert Huo.
Sekutu. Aku tidak butuh sekutu yang begitu bodoh. Novaji menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika Colin Ji yang mendukungmu untuk naik pangkat? Gerakan Novaji berhenti. Dia menatap Robert Huo dan bertanya dengan takjub, apa katamu? Bukankah keluarga Ji setiap tahun ada kenaikan pangkat? Kamu seharusnya berada di peringkat menengah atas dari tingkat keempat di tahun lalu. Tahun ini, kamu telah menyelesaikan perusahaan dagang Donglai kemudian menjadi perwakilan bisnis. Kenaikan pangkatmu seharusnya tidak menjadi masalah, tetapi kamu kurang dukungan keluarga tertua. Aku kira kamu mungkin tidak mau bersaing dengan kerabat yang lainnya untuk memperebutkan posisi itu. Aku hanya mengancam Charles Ji dengan ini, dia harus membujuk Colin Ji untuk mendukungmu. Selama Colin Ji berbicara, kenaikan tingkatmu seharusnya pasti terjamin. Wajah Novaji menjadi lebih heran ketika dia mendengarkannya. Dia pernah berpikir Robert Huo akan penggunaan hal ini untuk mengancam Charles Ji. Dia bisa mengerti kenapa dia bisa melakukan hal ini pada pria itu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa permintaan Robert Huo terkait dengan kenaikan pangkatnya. Melihat pria yang duduk di depannya, Novaji merasakan semacam perasaan rumit yang tidak bisa diungkapkan di hatinya. Kamu tahu bahwa untuk video ini, Charles Ji mungkin bersedia menghabiskan uang jutaan. Aku tidak peduli dengan uang. Robert Huo menggelengkan kepalanya. Melihatnya, Novaji tiba-tiba memiliki pemikiran yang aneh. Jika pria ini tidak peduli dengan uang, lalu untuk apa? Apakah dia begitu peduli pada orang lain? Siapa yang orang ini maksud? Saat memikirkan hal ini, Novaji tiba-tiba merasakan sangat malu. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu. Bukankah itu hanya kenaikan pangkat? Tanpa bantuan Colin Ji, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Namun, seorang pria yang seluruh kekayaan keluarganya mungkin kurang dari 100.000 RMB, demi dirinya ia rela kehilangan uang sebanyak itu. Jika mau mengatakan dia tidak tersentuh itu pasti bohong. Mungkin karena melihat keanehan di ekspresi Novaji, Robert Huo mengetuk meja dan berkata, jangan berpikir terlalu banyak, aku hanya berharap masalahmu bisa berjalan dengan lebih lancar. Kemudian statusku juga akan naik. Ini bisa disebut investasi jangka panjang, investasi jangka pendek tidak terlalu menguntungkan. Novaji baru saja mulai tersentuh, tapi karena mendengar kata-katanya, akhirnya tidak dapat dipungkiri ia memutarkan bola matanya. Bisakah kamu berhenti berbicara seolah-olah kamu akan mengirimku ke perapian pemakaman? Robert Huo tertawa, menolak untuk membahas hal itu. Mengetahui bahwa pria ini sengaja mengatakan sesuatu yang bermakna ganda untuk mengalihkan perhatiannya, Novaji juga mengira bahwa dia bukan hanya asistennya, tetapi juga suami dari seorang wanita dan ayah dari seorang anak. Hubungan antara dirinya dan pria itu hanya sebagai atasan dan bawahan, tidak lebih. Setelah menyegarkan pikirannya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya, Novaji berkata, mengenai kenaikan pangkat nanti saja baru dibicarakan. Sekarang mari kita bicara tentang rencana kerja kita untuk tahap selanjutnya. Aku sudah mencari informasi yang berhubungan sebelumnya dan menemukan perusahaan ini. Bahan baku. Keduanya melakukan diskusi serius tentang masalah pekerjaan. Novaji masih sangat puas dengan hasilnya. Dia menemukan bahwa Robert Huo seperti seorang yang sangat ahli, tidak peduli perusahaan macam apa. Bisnis macam apa, dia bisa berbicara dengan sangat baik. Terkadang Novaji bertanya-tanya apakah orang ini diculik oleh alien yang ada dalam cerita-cerita itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan yang begitu banyak di usianya yang masih sangat muda? Bahkan dia dulu. Berkali-kali Novaji ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Robert Huo dan pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan sebuah rahasia di hatinya. Tapi setelah ragu-ragu dalam waktu yang lama, dia menyerah untuk menanyakan akan hal itu. Karena jika dipertanyakan akan ada risiko, Robert Huo tidak berperilaku seperti yang dia khawatirkan, jadi ia tidak perlu bertanya lagi. Dalam beberapa hari berikutnya, ia masih bekerja, masih menjalani kehidupan seperti biasa dan seterusnya. Charles Ji meninggalkan perusahaan selama 2 hari. Sebelum pergi, dia dengan sengaja menemukan Robert Huo dan memberitahunya bahwa dia akan pergi menemui Colin Ji untuk membicarakan hal itu secara langsung. Adapun apakah hal itu akan dilakukannya, dia tidak bisa menjaminnya. Jawaban Robert Huo juga sangat sederhana dan masuk akal. Jika pria itu berhasil, ia berjanji videonya tidak akan disebarkan. Jika pria itu gagal, dia tidak tahu kapan panggilan pengadilan akan dikirimkan kepadanya. Mulut Charles Ji menjadi miring karena kesal, tapi dia juga tidak berdaya. Bahkan jika dia memarahi Robert Huo dengan sangat kejam, dia tetap harus berjuang untuk melindungi keuntungan pribadinya. Apakah dia bisa sukses? Robert Huo tidak perlu repot-repot memikirkannya. Ia melakukan apa yang seharusnya ia dilakukan. Sisanya ia pasrahkan kepada Tuhan. Beberapa hal memang bergantung pada kehendak Tuhan. Akhir pekan pun tiba. Di pagi hari, Natalining mengantar Gabi ke tempat Ardining. Hari ini adalah hari janjian bertemu dengan Prikiater. Dia melewatkan janji pertemuan terakhir kali, jadi dia tidak bisa terus melewatkan hari pertemuannya. Robert Huo juga tahu, cepat atau lambat hal semacam ini akan terungkap. Ini bukanlah masalah yang bisa ditunda. Bagaimanapun, mereka hanya pergi menemui Prikiater dan juga tidak mengharuskan dirinya dan Natalining berbuat sesuatu. Hal ini masih dapat diterimanya. Gabi merasa sangat bahagia akhir-akhir ini. Karena Stella Yue kembali ke kelas.
Berdasarkan apa yang diketahui Natalie Ning, Freya Gu telah mengundurkan diri dari perusahaan rumah tangga dan menjual rumahnya. Dirinya mendengar bahwa wanita itu akan membuka kelas pelatihan menari. Adapun bagaimana mertuanya, mereka mau bekerja sama dengannya dalam menjual rumah. Tidak jelas bagaimana pembagian uang itu. Tapi bagaimanapun, Freya Gu sama sekali tidak mundur. Mendengar kabar tersebut, Robert Wu cukup terkejut. Dalam benaknya, Freya Gu adalah wanita yang sangat tidak percaya diri. Mungkin bisa dibilang ia juga mengalami depresi ringan. Meskipun dia terlihat sangat kuat dalam beberapa aspek, tetapi dia tidak menyangka, ternyata dia begitu kuat. Menjual rumah untuk membuka kelas pelatihan tari sama dengan memulai dari awal. Seorang wanita dengan seorang anak, yang hampir berusia 30 tahun, berani melakukannya. Aku harus mengatakan, keberaniannya patut dipuji. Jika itu adalah Natalie Ning, ia pasti tidak bisa melakukannya. Berlawanan dengan Freya Gu, Natalie Ning biasanya yang terlihat sangat mandiri, tetapi sebenarnya dia adalah karakter yang sangat bergantung pada orang. Seperti seekor burung kecil yang membutuhkan orang untuk merawatnya, ia sangat mengandalkan orang lain. Natalie Ning dan Freya Gu benar-benar tipe yang berlawanan. Robert Wu hanya mengetahui secara keseluruhan saja kabar wanita yang hanya bertemu dengannya beberapa kali itu. Dia tidak memikirkannya lagi. Baginya, itu hanyalah pertemuan kebetulan dalam hidupnya, tidak layak dipusingkan. Dan di tempat Ardining, perilakuannya kali ini terlihat lebih baik kepada pasangan suami istri ini. Paling tidak Ardining tahu bagaimana menyapa Robert Wu dan menanyakan bagaimana pekerjaannya. Meskipun ia dipaksa oleh Cornelia Deng dan nada suaranya sedikit terdengar tidak wajar, namun hal itu terasa lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Robert Wu masih sangat ramah pada kedua orang tua ini. Ia berusaha melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang menantu. Cornelia Deng saat ini sangat senang dengan menantu laki-lakinya ini. Tidak hanya Robert Wu yang terus memberinya kehormatan, tetapi juga karena dua kegiatan yang diluncurkan terakhir kali, hasilnya telah diperoleh dalam seminggu. Cara penjualan buah swalayan sangat terkenal, pelanggan baru dan lama di sekitar sangat menyukainya. Orang yang biasanya membeli buah hanya dengan beberapa RMB sekarang datang ke sini setidaknya dengan puluhan RMB, ada yang lebih dari 20 atau 30 RMB. Lagi pula, ada banyak jenis buah, awalnya hanya ingin membeli dikit tapi sebenarnya walaupun mereka ambil sedikit, tetap saja tanpa terasa yang mereka ambil mencapai belasan biji. Sekarang penjualan buah swalayan saja sudah melebihi 1000 RMB dalam sehari. Seiring dengan semakin banyak yang mengetahui tokonya, maka hal itu masih terus berkembang. Dari dulu mereka tidak pernah menjual buah dengan begitu lancar. Bibir Cornelia Deng setiap hari selalu penuh dengan senyuman. Bab 94. Adapun aktivitas koi tersebut juga menarik perhatian banyak orang. Setiap hari, untuk pelanggan yang menang, Cornelia Deng sengaja meminta orang itu untuk berfoto dan berteriak dengan pengeras suara. Itu tidak hanya memuaskan gengsi para pelanggan, tetapi juga sekaligus mengiklankan tokonya. Belum lagi, hasilnya sangat bagus, semakin banyak orang yang tertarik untuk datang. Bahkan jika mereka tidak ingin membeli barang di sana, mereka tetap ingin menontonnya. Ciri terpenting orang Cina membeli barang adalah apa yang banyak orang lain beli maka itulah yang akan mereka beli. Karena dahulu ada sebuah kata iklan, yang sampai sekarang masih diingat oleh orang-orang. Artinya, mata orang-orang banyak itu paling tajam. Karena itu, semakin banyak orang menyaksikan kehebohan itu. Hal ini juga dapat meningkatkan angka penjualan toko secara tidak langsung. Secara keseluruhan, Robert Wu sekali lagi membuktikan dengan nyata bahwa dia memang ahli dalam berbisnis. Bahkan Ardining yang suka mencari kesalahan orang saja tidak bisa mengatakan apapun. Kondisi bisnis buah di rumah cukup baik, maka Natalie Ning secara otomatis pasti merasa sangat bahagia. Bagaimanapun juga, semua ini karena jasa suaminya. Semakin banyak buah yang dijual, semakin besar penghargaan untuk suaminya dan semakin baik hubungan antara orang tuanya dengan pria itu. Sebagai seorang anak perempuan, sebagai seorang istri, bukankah itu yang paling ingin dia lihat? Jika saat ini ada penyesalan, mungkin itu adalah tubuh suaminya. Jadi setelah mengirim Gabi ke toko buah, Natalie Ning bahkan tidak sempat meminum air. Dia langsung bergegas ke klinik psikologi bersama Robert Wu. Klinik psikologi itu dibuka oleh teman kuliahnya. Saat S1 ia mengambil jurusan manajemen keuangan. Tapi tidak tahu apa yang terjadi. Ia mengambil jurusan psikologi saat ia dari manajemen keuangan hingga psikologi, itu adalah hal itu cukup sulit untuk dilakukan. Juga bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa begitu saja. Lagi pula temannya ini sepertinya cukup berprestasi dan dengar-dengar dia juga pernah belajar di luar negeri selama beberapa waktu. Di mata orang awam, belajar di luar negeri mungkin merupakan hal yang luar biasa. Jika digambarkan dengan istilah yang lebih mudah dipahami dia itu menakjubkan. Tapi untuk Robert Wu, hal ini bukanlah apa-apa. Sejauh yang dia tahu, banyak anak orang kaya yang bisa belajar di luar negeri, mengatakan bahwa mereka ke sana untuk pendidikan selanjutnya, tetapi kenyataannya mereka berbohong. Mereka memanfaatkan perasaan kagum orang terhadap siswa yang pernah belajar di luar negeri untuk mendapatkan keuntungan. Klinik psikologi terletak di jalan yang tidak terlalu ramai di dalam kota. Ia dikelilingi oleh toko buku dan toko pakaian. Dibandingkan dengan pusat kota, tempat ini jauh lebih tenang. Dari segi pemilihan lokasi saja, hal ini terlihat tidak terlalu buruk.
Setelah turun dari taksi, Natalie Ning membawa Robert Huo ke klinik. Begitu masuk, ia menghadap meja yang berada di ruangan dengan besar sekitar 30 meter persegi. Ada yang bisa aku bantu? Petugas pelayanan berkata dengan sopan. Natalie Ning dengan cepat berkata, ini suamiku Sound Lee. Kami telah membuat janji dengan Simi untuk datang hari ini. Dokter Pan sudah berpesan pada kami, silakan kalian berdua naik dari kanan. Dokter Pan sedang menunggu kalian berdua di atas sana, kata petugas pelayanan di meja depan sambil tersenyum. Natalie Ning dengan sopan mengucapkan terima kasih, kemudian ia pergi ke lantai 2 bersama Robert Huo. Anehnya, lantai pertama yang hanya seluas 30 meter persegi, berbeda dengan lantai 2 yang memiliki luas hampir 100 meter persegi. Meskipun di lantai bawah yang memiliki luas lebih dari 30 meter persegi itu sebenarnya tidak terlalu kecil, tapi saat ia naik ke lantai 2, ia langsung merasa lega. Bahkan suasananya menjadi jauh lebih baik. Robert Huo mengangguk dengan diam-diam. Tata letak lantai atas dan lantai bawah gedung ini sudah sesuai dengan kebutuhan dasar psikologi. Pengetahuan psikologi milik Robert Huo tidak kalah dengan dokter pada umumnya, tetapi ia lebih cenderung ke psikologi bisnis daripada menyembuhkan masalah psikologis seseorang. Simi. Begitu dia naik ke atas, Natalie Ning menyapa dokter wanita yang duduk di belakang meja komputer. Wanita berjas profesional itu berdiri dan berjalan sambil tersenyum ketika dia melihat Natalie Ning. Dia melirik ke arah Robert Huo, kemudian secara ramah ia mengulurkan tangannya dan berkata, kamu Tuan Lee bukan? Aku telah mendengar tentangmu dari Natalie, ternyata kamu benar-benar seperti yang dia katakan, kamu terlihat seperti orang yang berbakat. Dia pasti adalah Pan Simi, teman sekelas Natalie Ning, ia berpakaian dengan rapi dan terlihat sangat profesional. Wajahnya terlihat sedikit merah muda dan terlihat sangat halus. Tidak seperti Natalie Ning yang cantik tapi rendah diri, Pan Simi tampak sedikit mempesona. Tahi lalat yang cantik terlihat di dagu kanannya, yang menambahkan beberapa gaya berbeda pada dirinya. Begitu berbicara langsung mengatakan sebuah sanjungan, dari segi psikologi hal ini dapat meringankan beban psikologis pasien. Merupakan awal yang baik untuk perawatan. Teknik kecil seperti ini, bagaimana mungkin Robert Huo tidak mengetahuinya? Dia tersenyum, menjabat tangan Pan Simi dan berkata, tidak heran jika istriku selalu memperkenalkan aku sebagai teman kuliah. Aku tidak menyangka Pan Simi terlihat luar biasa. Aku beruntung bertemu denganmu. Pan Simi tersenyum dan menjabat tangannya, lalu memandang Natalie Ning dan berkata, suamimu tidak kuno seperti yang kamu katakan. Aku pikir dia cukup humoris. Mungkin di depan wanita cantik dia berbicara dengan humoris. Natalie Ning bercanda. Padahal, saat di rumah, Robert Huo melakukan hal yang serupa. Seringkali ia mengatakan hal-hal yang membuatnya tertawa terbahak-bahak. Terkadang dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan ingatannya sendiri. Setelah bertahun-tahun menikah, bagaimana dia bisa baru menyadari bahwa suaminya orang yang begitu mengasikkan. Kalian berdua telah bersatu untuk memujiku. Sepertinya hubungan kalian sangat baik. Hal ini membuatku iri, kata Pan Simi. Ini terdengar normal. Sebenarnya, dia sengaja menurunkan sikap tegang pasien dengan cara seperti ini. Bagi pasangan suami dan istri, hal termudah untuk menarik mereka tidak lebih dari perasaan mereka. Dilihat dari sudut pandangnya saat ini, perilaku Pan Simi masih sejalan dengan kualitas dasar seorang psikiater. Hal ini membuat Robert Huo merasa sedikit lega. Setidaknya, Natalie Ning belum dibutakan karena pertemanan. Setelah itu Pan Simi membawa mereka berdua ke arah barat laut di mana terdapat kursi-kursi yang sudah diatur berdasarkan struktur tubuh manusia, sangat nyaman untuk duduk maupun tiduran. Sinar matahari tidak dapat menyinari ke sini melalui jendela, cahayanya tidak terlalu terang, ditambah lapisan kuning di sekelilingnya, juga dapat secara efektif mengurangi penolakan hati pasien. Sambil berjalan, Pan Simi mengatakan sesuatu di telinga Natalie Ning. Setelah Natalie Ning mendengar hal itu, dia berhenti melangkah dan berkata kepada Robert Huo, aku akan turun untuk membeli 2 botol air. Kamu dan Pan Simi berbicaralah dulu, aku akan kembali ke sini nanti. Setelah itu, keduanya berpura-pura mengucapkan selamat tinggal. Robert Huo tidak tahu harus tertawa atau menangis saat melihatnya. Sangat jelas bahwa pengobatannya akan segera dimulai. Pan Simi mengira untuk seseorang dengan penyakit semacam ini, jika istrinya berada di sini, pasien akan merasa canggung. Kenapa mereka bergerak dengan penuh sembunyi-sembunyi? Tapi dia tidak mau membongkar rencana mereka. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk membuat Natalie Ning merasa tenang, sehingga ia hanya duduk langsung di kursi. Pan Simi mendekat dan melihat Robert Huo duduk dengan sendirinya. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya Tuan Lee masih sangat cemas. Aku rasa, jika Natalie adalah istriku, aku mungkin juga akan cemas. Dia tiba-tiba berbicara dengan ambigu, tapi Robert Huo sedikit terkejut. Apakah cara pengobatan saat ini begitu canggih? Sayangnya kamu adalah seorang wanita dan dia juga seorang wanita, kata Robert Huo. Pan Simi menatapnya sambil tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa seorang wanita tidak bisa mempunyai istri? Apakah pemikiran Tuan Lee begitu tradisional? Robert Huo kaget. Arti dari kata-kata ini. Apakah dia lesbian? Salah. Setelah melihat ada sorotan yang tidak bisa dijelaskan dari pandangan mata Pan Simi, Robert Huo langsung paham bahwa Pan Simi ingin memulai dengan topik yang mudah memancing hasrat pria, sehingga mempermudah proses pengobatan.
Robert Huo yang belum terlalu mendalami pengetahuan psikoterapi ini cukup tertarik dengan hal ini. Dia hari ini datang ke sini bukan untuk bertemu dokter, tapi untuk bermain. Mengenai dia yang mempermainkan orang, atau orang lain yang mempermainkannya, hal itu masih belum pasti. Setelah memikirkannya, Robert Huo memutuskan untuk bekerja sama dengan Dr. Pan. Bagaimanapun, orang biasa tidak akan setenang dia dalam situasi ini. Oleh karena itu, Robert Huo berkedip dan terlihat sedikit gugup dan penuh harap. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti kata-kata Dr. Pan? Tidak mengerti atau berpura-pura tidak mengerti. Kalian para pria munafik, jadi kalian tidak bisa jujur di depan wanita. Pan Simi tersenyum dan duduk di samping Sound Lee. Sedikit bau parfum melayang dari tubuhnya. Jika dia tidak menciumnya dengan hati-hati, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Bahkan jenis yang ini lebih menarik orang. Kalau dipikir-pikir, parfum jenis ini juga harus diracikkan secara khusus. Mari kita obati penyakitnya, tapi sebenarnya aku tidak punya penyakit apapun. Aku cukup sehat, kata Robert Huo. Tentu saja, aku hanya ingin mengobrol bersamamu dengan santai. Mengapa kamu berpikir begitu banyak? Inilah yang dikatakan Pan Simi, tetapi di matanya, Robert Huo melihat ada makna penghinaan yang sulit kelihatan. Mungkin di mata psikiater ini, semua pria itu munafik. Dia jelas tidak dalam keadaan sehat, tetapi dia terus mengatakan bahwa dirinya sehat. Kalau kamu sehat, mengapa istrimu membawa dirimu ke sini? Bab 95. Padahal, banyak hal yang bisa berdampak pada psikologi seseorang. Apakah dulu kamu pernah jatuh? Yang sedikit lebih parah, tanya Pan Simi. Robert Huo menggelengkan kepalanya dan menjawab tidak. Jadi pernahkah kalian menonton video tentang luka karena jatuh, seperti patah tulang atau adegan berdarah-darah? Adegan yang tidak bisa kamu lupakan? Tanya Pan Simi lagi. Robert Huo ingin mengatakan tidak, tetapi setelah merasa ragu-ragu, dia menjawab, dulu aku melihat video mengendarai sepeda motor dan menabrak bus. Orang muda itu terluka dengan sangat parah. Pan Simi menunduk dan mencatat di buku catatannya, lalu ia mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Natalie Ning tidak butuh waktu lama untuk membeli air. Dia kembali sekitar 15 menit kemudian. Dia membawa 3 botol air ke atas. Natalie Ning berjalan ke dekatnya dan bertanya, bagaimana? Sangat bagus. Pan Simi tersenyum dan berdiri. Dia mengatakan, kondisinya tidak buruk. Mungkin hanya gangguan psikologis sederhana. Dia bisa datang ke sini seminggu sekali untuk perawatan psikologisnya. Dia seharusnya akan segera pulih. Sungguh baguslah. Natalie Ning tampak terlihat lega. Dia memberikan Pan Simi sebotol air. Dia mengambil sebotol lagi untuk Robert Huo. Kemudian bertanya, teman sekelasku di perguruan tinggi tidak buruk bukan? Cukup baik, tapi suka berbicara dengan membingungkan, kata Robert Huo sambil tersenyum. Membingungkan. Natalie Ning jelas tidak tahu arti dari perkataannya. Pan Simi mengetahuinya, tetapi dia tidak menjelaskannya. Hanya saja ia telah menurunkan penilaiannya terhadap Robert Huo di dalam hatinya. Pria ini benar-benar berpura-pura bodoh tidak tahu apa-apa. Namun saat ini ia tidak perlu mempermasalahkan hal ini, karena ini baru tahap awal memahami kondisi pasien. Pengobatan lain perlu dilakukan secara bertahap. Natalie Ning mengobrol dengan Pan Simi beberapa saat kemudian. Setelah itulah ia bersama dengan Robert Huo meninggalkan klinik. Setelah meninggalkan klinik, Natalie Ning bertanya, apakah kamu merasa kesal? Mengapa aku harus merasa kesal? Robert Huo menoleh dan melihat bahwa wanita itu khawatir padanya. Dia tertawa dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku. Selain itu, aku juga berharap untuk bisa pulih dengan lebih cepat. Sungguh, baguslah. Pipi Natalie Ning sedikit memerah. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya dia sedikit salah paham. Robert Huo hanya mengatakan itu dengan santai, tetapi dia malah salah paham mengira bahwa pria ini sangat ingin pulih. Robert Huo tidak bisa menjelaskan, hal semacam ini hanya semakin dijelaskan akan semakin tidak jelas. Dan Natalie Ning sedang memikirkan pesan Pan Simi sebelum ia pergi. Suamimu seharusnya trauma oleh bayangan psikologis tertentu. Dalam hal ini, ia membutuhkan konseling psikologis. Di sisi lain, kamu juga harus mendekatinya dan membimbingnya keluar dari trauma ini. Jangan tanya aku bagaimana membimbingnya. Kalian sudah memiliki anak, apakah aku harus tetap mengajarimu? Singkatnya, lakukan hal-hal yang lebih intim, tapi jangan terlalu menekannya. Cara ini adalah proses psikoterapi yang diperlukan. Natalie Ning sendiri bukanlah karakter yang sangat pandai menjaga diri. Kalau tidak, dia tidak akan disentuh malam itu. Namun dia masih merasa sedikit malu untuk dirinya bisa memintanya terlebih dahulu untuk melakukan hal-hal tersebut. Baginya, sesekali meminta duluan, bisa dianggap sebagai perasaan antara suami istri. Tapi jika sering terjadi, sepertinya ia terlihat sangat kecanduan. Semakin ia memikirkannya, semakin wajahnya menjadi merah. Meskipun Robert Huo memperhatikan keanehannya, tapi pria itu hanya mengira wanita itu salah paham. Jadi ia tidak terlalu peduli. Yang lebih ia pedulikan sekarang adalah bagaimana menggunakan kekuasaan keluarga Ji untuk bisa menghubungi keluarga Huo. Keluarga Huo jarang mengeluarkan berita yang penting baru-baru ini. Kembarannya tampaknya telah menghilang, tetapi tidak ada yang merasa aneh. Sejujurnya, situasi ini membuat Robert Huo sangat terganggu. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Huo. Apakah sesuatu telah terjadi? Apakah orang yang terdekatnya saat ini baik-baik saja?
Jika memungkinkan, Robert Huo ingin segera pergi ke rumah keluarga Huo untuk mengetahui situasi di sana saat ini. Tidak peduli apa hasilnya, itu lebih baik daripada saat ini dia hanya bisa menembak-nebak. Sayangnya, sebagai tuan muda tertua dari keluarga Huo, dia tahu betul bahwa keluarga sebesar itu tidak dapat dimasuki oleh sembarang orang, atau orang luar tidak dapat bertemu dengan mereka jika mereka ingin sekalipun. Semakin besar suatu keluarga, semakin ketat penjagaan dari pihak luar. Dengan hubungan yang tidak pasti, sulit bagimu untuk dapat dekat dengan mereka. Jika tidak, Robert Huo tidak harus menyiapkan 100.000 rencana. Dia ingin menggunakan keluarga Ji sebagai batu loncatannya. Dia berencana untuk kembali ke toko buah untuk membeli permen gula, tetapi Natalie Ning berkata bahwa dia ingin membeli beberapa buku tentang operasional bisnis dan melatih kemampuannya. Dalam bidang ini, Natalie Ning memang lemah, meskipun Robert Huo adalah guru yang sangat baik. Tetapi tidak mungkin untuk dirinya dapat mengajarinya setiap hari. Natalie Ning tidak ingin mengganggunya sepanjang waktu. Bagaimanapun, selain itu, tidak ada yang bisa ia dilakukan di rumah kecuali menjawab pertanyaan pelanggan dan melakukan siaran langsung. Rumah itu begitu besar, sulit juga untuknya melakukan pekerjaan rumah. Karena Natalie Ning ingin belajar, Robert Huo secara otomatis tidak akan keberatan. Meski ada pepatah yang mengatakan bahwa membaca ribuan buku tidak sebaik melakukannya langsung, tetapi dalam kehidupan nyata, membaca lebih banyak buku juga termaksud hal yang sangat bagus. Bahkan bisa dikatakan bahwa bagi kebanyakan orang, ilmu didapat dengan membaca ribuan buku. Hal ini jauh lebih nyaman dan lebih praktis daripada melakukannya langsung. Jadi keduanya pergi ke toko buku Xinhua. Natalie Ning menyerahkan tugas untuk memilih buku kepada Robert Huo, sedangkan ia pergi ke area anak-anak untuk membeli buku untuk Gabi, buku yang cocok untuk anak-anak. Robert Huo melihat-lihat di depan rak buku, pada akhirnya ia memilih beberapa buku, yang lebih cocok untuk seorang pemula di bidang tersebut. Dengan kerajinan dan kepintaran Natalie Ning, tidak perlu waktu lama dia pasti bisa mempelajarinya. Ketika dia hendak pergi, bahu Robert Huo ditepuk, sehingga ia berpaling untuk melihat siapa itu. Seorang pria tua bertopi dengan tongkat di tangannya berkata, "Anak muda, bisakah kamu membantuku mengambil buku dengan punggung buku berwarna hitam itu?" Robert Huo mengangkat kepalanya dan melirik ke sana. Ia berdiri dengan berjingkat untuk mengambilnya, kemudian bertanya dengan santai, "Kamu ingin membaca ini?" Masa magang Franklin bab 3 sebenarnya tidak cocok untuk dibaca oleh orang yang sedikit tua dan gaya penulisannya sedikit sulit dimengerti. Orang tua itu tertegun, kemudian bertanya, "Bagaimana kamu tahu ini adalah bab ketiga dari magang Franklin?" "Mungkin hanya kebetulan. Aku lebih suka membaca buku yang tidak populer. Tidak banyak buku seperti ini yang berwarna hitam dengan lesu ini. Ditambah ketebalannya sama, kemudian juga diletakkan di rak buku kategori ini. Jadi aku tahu." Robert Huo berkata padanya. Ia menurunkan buku itu, tersenyum dan menyerahkan buku tersebut kepada orang tua itu, kemudian berkata, "Namun, ini adalah terjemahan dari guru Maleren. Meskipun tingkat terjemahan bahasa Spanyolnya tidak buruk, tapi ini masih sedikit kurang baik. Kamu mengerti bahasa Spanyol?" Orang tua itu melihat dirinya dari atas dan ke bawah dengan rasa ingin tahu, lalu tiba-tiba menunjuk ke buku lain di rak dan bertanya, "Apakah kamu tahu buku itu?" Robert Huo melihat ke arah jarinya dan bertanya, "Apakah buku merah dengan garis hitam di dalamnya?" "Benar. Jika aku tidak salah menebaknya, seharusnya itu adalah buku Donaldson, seorang penulis yang tidak berambisi di Amerika Utara, yang menulis buku tentang kehidupan di pasaran. Edisi deluxe-nya jarang ditemukan," kata Robert Huo sambil menurunkan buku itu. Nama penulis ditandai dengan jelas dalam bahasa Cina. Jika membuka halaman pertama, dapat melihat kata pengantar umum, yang isinya persis sama dengan yang dia katakan. Orang tua itu tampak sangat senang dan berkata, "Bukan anak biasa, aku telah melihat banyak orang yang suka membaca buku, tetapi untuk buku-buku yang tidak terkenal seperti itu, kamu adalah orang pertama yang mengenali siapa pengarangnya hanya dari luar bukunya saja. Daya ingatanmu sangat bagus. Tidak buruk dan lagu jumlah bacaanmu cukup banyak di universitas mana kamu kuliah?" Bab 96. Lulus dari universitas biasa, kata Robert Huo. Orang tua itu tampak sangat tidak percaya, tetapi dia tidak bertanya, hanya dia yang rendah hati. "Karena kamu sangat suka membaca buku, buku mana yang paling kamu suka?" Orang tua itu bertanya lagi. Robert Huo berkata tanpa ragu-ragu, "Gui Guzi." Orang tua itu sedikit terkejut. Dia mengira Robert Huo begitu akrab dengan buku-buku asing yang tidak populer ini, dan favoritnya seharusnya tipe ini. Tanpa diduga, ada salinan. "Gui Guzi. Mari kita bicarakan, apa kelebihan dari buku ini?" tanya orang tua itu. Robert Huo tersenyum. Mengatakan, "Mereka yang mengontrol situasi secara keseluruhan adalah orang-orang yang tidak berbicara tentang uang dengan emas, dan para pejabat tidak berbicara tentang kekuasaan. Mengontrol situasi secara keseluruhan sama dengan membawa situasi keseluruhan, mengikuti situasi, dan melihatnya secara alami. Sama seperti meskipun kakek tidak membicarakan statusnya, mereka dapat dilihat sebagai tokoh besar dengan keluarga yang dalam dan latar belakang yang luar biasa." Orang tua itu tertawa dan berkata, "Apakah itu benar atau salah? Kamu berbicara dengan sangat menarik, dan aku sangat menyukainya. Jadi, besok pagi, datanglah ke rumahku untuk minum teh. Aku sudah tua dan sendirian.
Tidak ada urusan di rumah, kebetulan bisa mengobrol untuk membuang kepenatan di rumah. Tapi, apa kamu ada waktu kosong? Kakek sudah mengajak, tentu saja aku tidak berani menolak. Jawab Robert Huo. Anak yang baik. Orang tua itu tersenyum dan memberinya alamat, berkata, karena kamu mengatakan buku ini tidak cocok untuk aku baca. Kalau begitu aku tidak akan membacanya. Kalau kamu datang besok, bawakan aku buku. Setelah berkata, orang tua itu berbalik untuk pergi dengan tongkat. Melihat lelaki tua itu pergi, senyum tipis di wajah Robert Huo berangsur-angsur menjadi sedikit serius. Jangan menatapnya ketika dia berbicara dengan mudah, tetapi hatinya sedikit berdebar. Karena dia mengenal lelaki tua ini, namanya Yakob Zhao, dan posisinya sangat penting. Dia adalah seorang profesor sastra beberapa dekade yang lalu, tidak tahu ada berapa jumlah murid-muridnya yang hebat. Meski sudah pensiun bertahun-tahun, orang yang datang berkunjung setiap tahun cukup banyak. Beberapa tahun lalu, keluarga Huo mengadakan festival sastra untuk mempromosikan produk tertentu. Yakob Zhao seharusnya diundang sebagai tamu istimewa, dan Robert Huo secara pribadi mengundangnya. Yakob Zhao sangat mengaguminya, tetapi jika menyangkut bisnis itu sama sekali ditolak. Uang dan nama tidak lagi penting baginya, lebih baik menanam bunga dan memelihara burung di rumah. Di antara orang-orang yang Robert Huo kenal, tingkat Yakob Zhao seharusnya dianggap sangat tinggi. Dia telah melampaui kebutuhan universal dunia, dan malah mengejar sublimasi spiritual tertinggi. Orang seperti itu mungkin tidak memberikan banyak kontribusi kepada dunia, tetapi pujian yang pernah dia ajarkan tidak dapat disangkal. Di antara siswa yang dia ajar, jangankan mereka yang memiliki kekuatan finansial terkemuka, ada sebanyak belasan ilmuwan sastra yang terkenal secara internasional. Karakter seperti itu, bahkan Robert Huo harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. Pertemuan tak terduga dengan Yakob Zhao kali ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Robert Huo. Tetapi saat dia melihat orang tua itu, dia menyadarinya ini adalah kesempatan untuk dirinya sendiri. Jika bisa mendapatkan perhatian Yakob Zhao, mungkin lebih mudah untuk mengatur panggung bersamanya, dan menjalin hubungan dengan keluarga Ji untuk urusan bisnis. Akan tetapi, Robert Huo tidak dengan sengaja berusaha menyenangkan Yakob Zhao dari segi sastra, karena ia tahu bahwa orang seperti itu telah menjadi roh manusia dan dapat dengan mudah melihat esensi dari segala sesuatu. Jika dia berakting, dia bisa tahu hanya dalam sekali lihat, akan lebih baik jika mengatakan yang sebenarnya. Dan Robert Huo juga memiliki kepercayaan diri ini, bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak terlalu disukai oleh Yakob Zhao, itu akan mendapatkan penghargaan dari para lansia. Ini adalah keyakinan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun selama bertahun-tahun. Reaksi Yakob Zhao sama seperti yang diharapkan Robert Huo, mengajak dia datang untuk minum teh. Ini adalah kesempatan langka, tapi Yakob Zhao akhirnya membiarkan dia membawa buku itu, yang sama saja dengan ujian. Jika buku yang dibawakan Robert Huo bisa memuaskannya, lelaki tua itu secara alami akan lebih menghargainya dan menjadi tidak puas. Mungkin ini terakhir kali bertatap muka. Melihat banyak buku di rak buku, Robert Huo merenungkan dengan cermat buku mana yang harus dibawa ke orang tua itu. Apakah buku yang bermakna dalam atau yang menarik? Pada saat yang sama, Yakob Zhao sedang berjalan keluar toko buku. Seorang pria berjas telah menunggu di pintu toko buku. Pria berjas itu dengan cepat menyapa, "Tuan Zhao, apakah kamu sudah selesai memilih buku?" "Tidak ada, tapi aku bertemu dengan seorang pemuda yang menarik, lebih menarik daripada sebuah buku." Yakob Zhao tersenyum. Pria berjas itu tidak terlalu terkejut, dia adalah pengemudi dan pengawal dari Yakob Zhao. Meski berdiri di depan pintu, dia telah memperhatikan situasi di dalam. Ketika Yakob Zhao mengobrol dengan Robert Huo, dia sedang menonton. Hanya saja tidak menyangka bahwa lelaki tua itu benar-benar akan menunjukkan pujian seperti itu kepada lelaki muda yang baru ia temui. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membuat Tuan Zhao mengatakan sesuatu yang menarik. Melihat Yakob Zhao masuk ke dalam mobil, pria berjas itu dengan cepat kembali ke dalam mobil. Saat mobil tua biasa bernilai puluhan ribu RMB ini dinyalakan, pria berjas tanpa sadar melirik ke toko buku lagi. Yakob Zhao terkekeh dan berkata, "Jangan melihatnya. Dia akan datang ke rumah untuk minum teh besok, dan kamu akan melihatnya sendiri langsung." Pria berjas itu menjawab tidak terkejut bahwa pikirannya dibaca oleh orang tua itu. Dia hanya ingin tahu tentang betapa menariknya seorang pemuda bisa mendapat pujian Tuan Zhao menarik. Saat ini Natalie Ning juga memilihkan buku-buku untuk Gabi. Sebagian besar adalah buku cerita, dan sedikit pula buku tutorial untuk berbagai mata pelajaran. Melihat Robert Huo berdiri di depan rak buku, Natalie Ning melirik buku di tangannya dan bertanya, "Kamu mau beli ini?" Robert Huo menggelengkan kepalanya, meletakkan kembali buku, dan melirik Natalie Ning. Matanya tiba-tiba berbinar. Tanpa basa-basi, segera berjalan ke deretan rak buku lainnya, menatap sampul buku itu sebentar, memikirkannya, dan akhirnya mengambilnya. Melihat dia terlihat senang, Natalie Ning tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Buku apa yang kamu beli? Kenapa terlihat sangat senang?" "Yang membuatku senang bukanlah membeli bukunya, tapi makna di balik buku ini." Robert Huo menggoyangkan buku itu di tangannya. Dengan ekspresi misterius, "Buku ini bisa membantuku menghemat tenagaku dalam bekerja, setidaknya bisa sampai 5%. Natalie Ning terhibur olehnya, "Apa gunanya menghemat tenaga 5%?
Bagaimana dia tahu bahwa tujuan akhir Robert Huo adalah kembali ke keluarga Huo dan bertanggung jawab atas keluarga terkenal di negara ini? Seberapa mudah melakukan ini? Jangankan 5%, bahkan 10%, 100% adalah tujuan besar yang tidak dapat dicapai orang biasa seumur hidup. Dalam pikiran Robert Huo, Jacob Zhao dapat mengimbangi 5% dari kekuatannya, dan itu juga dapat menarik perhatian orang tua itu. Bab 97. Setengah jam kemudian, Jacob Zhao kembali ke rumahnya di pusat kota. Mengatakan itu adalah rumah mewah, itu sebenarnya adalah rumah yang dibangun sendiri. Itu termasuk daerah tua dan seharusnya sudah lama dihancurkan. Tapi reputasi Jacob Zhao terlalu bagus dan rumah besar ini adalah rumah leluhurnya. Yang lain tidak tahu bagaimana memberi kompensasi padanya, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Faktanya, bagi Jacob Zhao, tidak peduli apa rumah leluhur itu. Karena meskipun dia penuh dengan buah persik dan plum, dia bepergian bersama keluarganya ketika dia berusia 60 tahun. Terjadi tanah longsor. Kelima anggota keluarga itu, kecuali dirinya sendiri, semua meninggal. Jacob Zhao, yang tiba-tiba menjadi sebatang kara, tidak memiliki ahli waris langsung, sehingga dia tidak terlalu peduli dengan warisan keluarga. Tetapi ada berita bahwa Jacob Zhao berniat untuk menerima murid lain sebelum dia meninggal, sehingga dia akan meneruskan semua bisnis dan koneksi keluarganya kepadanya. Berita itu tidak pernah diakui oleh Jacob Zhao, tetapi menyebar ke seluruh negeri dalam waktu 2 tahun. Meskipun dia seorang sastrawan, dia kaya di luar imajinasi. Hanya rumah tua ini, yang diturunkan dari 100 tahun yang lalu, tidak ternilai harganya. Dan koleksi buku antiknya, itu tak terhitung banyaknya. Bahkan mungkin Jacob Zhao tidak tahu berapa banyak properti yang dimilikinya. Kekayaannya dihargai orang, dan hubungan dengan Tuan Zhao lebih didambakan semua orang. Mengajar begitu banyak siswa, belum lagi semua orang setia padanya. Sekalipun hanya 1/20, 1/5 ini adalah angka yang sangat besar. Setelah identitas leluhur Zhao lama dikonfirmasi, jaringan ini cukup untuk membuat siapapun dengan mudah naik ke puncak. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang datang mengunjungi Tuan Zhao juga tahu di dalam hatinya, dia sangat acuh tak acuh terhadap orang-orang itu. Baginya, orang-orang yang tampak menghormatinya di permukaan ini tidak semenarik anak muda yang ia temui di toko buku. Rumah tua yang dibangun 100 tahun lalu ini belum banyak direnovasi, paling banter sudah sedikit diperkuat agar tidak menjadi rumah yang berbahaya. Jacob Zhao juga tidak suka dengan gaya mewah, karena ini adalah rumah tua, harusnya agak tua. Penampilan yang compang camping dan tua adalah apa yang seharusnya. Mobil berhenti di depan pintu rumah tua, pria berjas membunyikan klakson dan pintu terbuka. Mobil itu masuk, dan Jacob Zhao melihat ada mobil mewah di halaman. Ada 2 orang duduk di halaman kayu tidak jauh dari mobil. Orang parubaya, yang lebih muda. Orang yang bertugas membuka pintu adalah orang tua. Dia dulunya adalah penjaga gerbang sekolah. Kemudian, setelah Jacob Zhao pensiun, dia mempekerjakannya untuk terus mengawasi pintu. Dalam kata-katanya, sudah bertemu satu sama lain selama beberapa dekade, setiap hari, dan sudah terbiasa. Satu hari tidak melihatnya, akan merasa sangat bingung. Seorang lelaki tua seumuran dengan Jacob Zhao tampak kokoh. Dia berjalan dan menunggu Jacob Zhao keluar dari mobil dan berkata, seorang pria muda dari keluarga Huo datang dan berkata dia mau memberimu hadiah, jadi aku perbolehkan dia masuk. Ya, Jacob Zhao melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Saat ini, 2 orang dari dalam sudah berjalan mendekat. Pria parubaya itu tiba dan memperkenalkan dirinya. Halo, Tuan Zhao, aku asisten Tuan Griffin Huo. Namaku Ronnie Wang. Setelah itu, pemuda itu tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Jacob Zhao dan berkata, halo, Tuan Zhao, aku Griffin Huo. Saat ulang tahunmu waktu itu, ayahku selalu merasa sangat menyesal tidak bisa datang karena ada hal mendesak. Jadi dia memintaku membawa hadiah untukmu. Siapa ayahmu? Gerard Huo. Oh, dari keluarga Huo. Jacob Zhao tiba-tiba menyadari, tersenyum dan berjabat tangan dengannya. Mengatakan, tidak apa-apa. Setelah usia 60 tahun, aku tidak pernah mengadakan pesta ulang tahun, dan tidak ada yang perlu disesali. Karena kamu sudah datang, mari masuk, saat kembali nanti, silakan bawa hadiahnya. Nada suara Jacob Zhao tidak terlalu antusias, dia mengatakan bahwa dia ingin dia masuk tetapi ketika dia berkata bahwa hadiahnya, itu terdengar seperti mengusir. Griffin Huo tampaknya tidak mengerti, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, sayangnya aku tidak dapat membawa kembali hadiah ini. Ini adalah pagar tanaman mahkota sayuran yang sangat langka. Kami tidak tahu cara membesarkan bunga ini, khawatir bunga itu akan mati dalam 3 atau 2 hari. Jacob Zhao mendengus melambaikan tangannya, dan berkata, karena itu bunga, biarkan saja. Cepat, suruh orang memasak hidangan utara. Aku tidak makan, agar tidak mengganggumu. Aku akan membawakan anggur yang enak besok, dan aku akan minum sebentar bersamamu, kata Griffin Huo. Jacob Zhao tidak memaksanya, dan setelah beberapa obrolan santai, Griffin Huo pergi dengan Ronnie Wang. Pengawal sekaligus sopir di sebelah, Sea Mustang, melangkah maju, berbisik Tuan Besar. Jacob Zhao tahu apa yang akan dia katakan. Dia selalu menolak untuk menerima hadiah, bagaimana dia bisa membuat pengecualian hari ini. Bagaimanapun, ini dari keluarga Huo, aku akan terima.
Yakob Zhao menunjukkan emosi di wajahnya dan berkata, apalagi ada pria muda itu di keluarga Huo, dan perkembangan masa depan tak terukur. Meskipun aku sendirian, aku memiliki hubungan yang rumit dengan banyak orang, dan tidak baik menyinggung perasaan mereka. Sea Mustang tahu siapa pemuda yang dia bicarakan itu, dan berkata, tapi karena keluarga Huo akan memberikan hadiah, kamu juga harus membiarkan Robert Huo datang sendiri. Akan sangat tidak sopan bagi orang seperti itu yang tidak tahu berapa yang harus diberikan. Sea Mustang lahir di keluarga seni bela diri, dan memenangkan beberapa kejuaraan nasional pada usia 16 tahun, dan pada tahun yang sama, dia dipukuli di rumah sakit oleh seorang petarung. Sejak itu, Sea Mustang telah melepaskan rutinitas seni bela diri dan beralih ke berbagai jenis pertempuran jarak dekat. Dengan dasar yang ia miliki, tentu saja mudah dipelajari. Sekarang di usia awal 30-an, itu adalah periode paling populer. Kedua tangan dan kaki itu menakutkan. Namun, orang yang bisa melawan begitu banyak mengagumi sastra. Menurutnya, karena ajaran ayahnya yang terlalu kaku. Justru karena kepiawaiannya yang luar biasa itulah ia membutuhkan nafas para sastrawan untuk mengasuhnya, dengan kombinasi antara kekerasan dan kelembutan, sehingga ia dapat mencapai jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Sea Mustang datang ke sini 5 tahun yang lalu dan bertindak sebagai sopir dan pengawal Yakob Zhao, dan berulang kali menyatakan bahwa dia bukan untuk mencari uang. Mengatakan itu, Yakob Zhao masih membayarnya 5.000 RMB sebulan. Dia tidak peduli jika karakter tersebut tidak sesuai dengan situasi pasar dan apakah itu cukup untuk Sea Mustang. Dalam 5 tahun terakhir, Sea Mustang juga telah bertemu banyak orang dan banyak hal dengan Yakob Zhao. Bintang harapan keluarga Huo adalah salah satunya. Di antara semua orang yang dilihat dalam 5 tahun terakhir, Robert Huo adalah orang yang paling mengesankan bagi Yakob Zhao. Karena di matanya, Robert Huo sangat pintar. Jika dia bisa mengikuti arus, seharusnya bisa menguasai bidang sastra. Sangat disayangkan pemuda ini lahir dari keluarga Huo. Betapapun pintarnya dia tidak sejalan dengannya. Sea Mustang menyatakan ketidakpuasannya karena Robert Huo tidak datang untuk memberikan hadiah kepada Yakob Zhao secara langsung. Yakob Zhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mengatakan, setiap orang punya ambisinya sendiri, aku yang buruk belum tentu layak mendapat perhatiannya. Lupakan saja, jangan bicarakan ini, ayo masuk buat mie daun bawang malam ini. Sea Mustang menjawab, menyingsingkan lengan bajunya, dan pergi ke ladang sayur untuk mencabut tanaman. Yakob Zhao melihat ke arah anggrek langka di halaman kayu yang dilelang dengan harga lebih dari 10 juta RMB. Setelah menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak melihat lagi. Keesokan harinya, karena dia sudah meminta cuti, Robert Huo mengantar Gabi ke sekolah untuk Natal ini. Ketika tiba di sekolah, melihat Stella Yue berjalan sendirian, Robert Huo sedikit terkejut dan bertanya, Stella, kamu datang ke sekolah sendirian? Paman Li. Melihat Robert Huo, Stella Yue dengan gembira berlari mendekat dan memeluk kakinya, lalu mengangkat wajahnya dan berkata, aku merindukanmu, kapan kamu akan datang dan membuatkanku makanan enak? Melihat gadis kecil itu tampak sedikit kurus, Robert Huo tahu bahwa ibu dan putrinya tidak sehat belakangan ini. Berlutut untuk menyentuh kepala Stella Yue, Robert Huo tersenyum dan berkata, lihat saja ibumu boleh atau tidak. Benarkah? Itu bagus. Aku akan memberitahu ibuku sepulang sekolah. Kata Stella Yue bahagia. Robert Huo tersenyum dan melihat kedua gadis kecil itu masuk sekolah bergandengan tangan sebelum berbalik dan pergi. Tapi tidak tahu bahwa Freya Gu berdiri di bawah pohon sekitar 30 meter dari sekolah, berputar ke samping setelah melihat semuanya. Melihat kedekatan putrinya dengan Robert Huo, dia merasakan perasaan yang bercampur aduk. Alasan mengapa dia tidak mengantar putrinya ke gerbang sekolah adalah karena dia melihat Robert Huo, jadi dia membiarkan Stella Yue berjalan sendiri. Karena dia yakin bahwa saat ini dirinya tidak memenuhi syarat untuk berbicara langsung dengan pria dan pahlawan yang sangat dibanggakan. Melihat kepergian Robert Huo, Freya Gu berjalan keluar dari balik pohon. Ada ketegasan di matanya, dan keyakinan di dalam hatinya tidak berkurang. Dia percaya bahwa suatu hari, dia bisa berdiri di depan pria ini dengan dada tegak tersenyum dan berkata padanya, Tuan Li, lama tidak bertemu. Bab 98. Sebelum pergi ke rumah Yakob Zhao, Robert Huo pergi ke pasar sayur untuk membeli sekantong sayur-sayuran, lalu pergi. Ketika tiba di rumah tua Zhao, kebetulan melihat mobil Griffin Huo diparkir di sana. Melihat nomor platnya, Robert Huo tertegun. Seperti keluarga Ji, keluarga Huo memiliki beberapa urutan untuk anak-anak keluarga. Urutan pertama berhak memperebutkan posisi kepala keluarga. Urutan kedua hanya dapat bersaing untuk posisi-posisi kuat lainnya. Anggota dari dua urutan ini, kendaraan yang dilengkapi memiliki plat nomor khusus. Urutan pertama adalah 10.001 sampai 10.010, karena hanya ada 10 orang. Jumlah orang di urutan kedua sedikit lebih banyak, ada 30 orang, dan plat nomornya 20.001 set 20.030. Nomor plat ini telah diturunkan bertahun-tahun yang lalu. Mereka hanya mengenali lokasi tetapi bukan orangnya. Setelah meninggalkan lokasi saat ini, nomor plat tersebut akan diubah. Nomor plat Griffin Huo adalah 20.018. Dilihat dari angkanya memang berada pada posisi yang tidak teratas. Padahal, selama mereka ada di urutan ini, tidak ada urutannya. Jika tidak bisa naik ke urutan pertama,
Bahkan plat nomor adalah 20.001. Mengingat nomor plat keluarga, Robert Wu dengan cepat ingat bahwa ini seharusnya mobil pamannya. Pamannya adalah orang yang sangat tidak suka berbisnis. Dia lebih suka kaligrafi dan lukisan, tidak pernah tertarik dengan perebutan kekuasaan keluarga. Putranya Griffin Wu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Robert Wu. Ketika Robert Wu masih sekolah, keduanya bersenang-senang. Karakter Griffin Wu diwarisi dari ayahnya. Apakah penting siapa yang mengambil posisi itu? Meskipun Robert Wu kemudian menjadi bintang harapan dalam keluarga, di urutan pertama, dan telah diakui sebagai penerus kepala keluarga berikutnya, hubungan antara Griffin Wu dan dia tidak banyak berubah. Setiap kali dia melihat Robert Wu, dia masih dengan senang hati menyapanya dan bertanya apakah dia ingin minum bersama. Memikirkan saat-saat di masa lalu, Robert Wu sangat emosional. Jika waktu kembali ke masa lalu, mungkin dia akan pergi minum bersama Griffin Wu, daripada sibuk dengan urusan keluarga setiap hari. Saat ini, Griffin Wu keluar dari mobil. Asistennya, Ronnie Wang, membawa sekotak arak dari bagasi. Dilihat dari kemasan luarnya, ini sudah bertahun-tahun. Setelah melihat mantan saudara baiknya muncul secara langsung, Robert Wu tanpa sadar ingin mengangkat tangannya untuk menyapa. Tapi ketika dia mengangkat tangannya setengah, dia ingat bahwa dia bukan lagi Robert Wu seperti dulu. Merasa sedikit tersesat, Robert Wu menghela nafas sedikit sambil membawa makanan, dan berjalan mendekat. Griffin Wu mengetuk pintu rumah tua itu, dan petugas kebersihan tua itu perlahan membuka pintu. Melihat bahwa itu dia mengangguk dan berkata, "Masuk." Griffin Wu melangkah maju dan hendak masuk. Tiba-tiba dia merasa ada seseorang selain Ronnie Wang di belakangnya. Dia menoleh dan melihat seorang pria yang hanya beberapa tahun lebih tua darinya juga mengikutinya, membawa makanan. Saat ini dia telah memasuki rumah tua, dan Robert Wu baru saja menaiki tangga dan berkata kepada lelaki tua di depan pintu, "Halo, ini Sound Lee. Kemarin aku membuat janji dengan Tuan Zhao untuk minum teh bersama." "Oh, Profesor sudah lama menunggumu, masuklah." Petugas kebersihan tua itu masih sangat sopan, setidaknya dia menggunakan lebih banyak kata daripada yang dia lakukan dengan Griffin Wu. Melihat Robert Wu masuk, Griffin Wu sangat penasaran. Entah karena kesopanan atau untuk memuaskan rasa ingin tahunya, dia berinisiatif untuk mengatakan, "Halo, aku Griffin Wu." "Sound Lee." Robert Wu mengulurkan tangan dan menjabat tangannya. Mungkin karena ekspresi Robert Wu yang terlalu tenang, Ronnie Wang yang sedang memegang kotak arak mengingatkan, "Tuan muda Wu dari keluarga Wu." Maknanya sederhana sekali, ini tuan muda besar keluarga Wu. Jangan bertingkah laku seperti orang biasa, sebut saja nama dan selesai. Bagaimanapun juga tunjukkan sedikit kekaguman. Namun, Robert Wu hanya meliriknya dan berkata dengan pelan, "Karena margamu Wu, tentu saja kamu dari keluarga Wu. Tidak tahu mengapa harus mengulangi kata-kata yang begitu sederhana ini." Ronnie Wang tercekik dan tidak dapat berbicara. Dia merasa sedikit tidak bahagia, tetapi karena dia tidak dapat mengetahui latar belakang Robert Wu, dia tidak dapat berbicara. Bagaimanapun, ini adalah rumah Yakob Zhao, bukan rumah keluarga Wu. Adapun Griffin Wu, dia tidak terlalu peduli, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu benar. Ngomong-ngomong, dari mana kamu berasal? Hubunganmu dengan Tuan Zhao?" "Orang lokal, bertemu Tuan Zhao karena dia mengundangku untuk minum teh bersama." Robert Wu menjelaskan beberapa kalimat dengan singkat, dan kemudian bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Griffin Wu tercengang ketika dia bertanya. Bagaimana pertanyaan ini bisa ditanyakan dengan begitu terang-terangan, dan nadanya ada arti bertanya yang halus. Jangan berpikir dia hanya kandidat peringkat kedua, tetapi di seluruh keluarga Wu, hanya ada belasan yang sebanding dengannya atau peringkat di depan. Kedengarannya banyak tetapi kenyataannya, ini tidak seberapa dibandingkan dengan keluarga besar dengan lebih dari 10.000 orang. Robert Wu tidak terlihat seperti orang dengan latar belakang besar. Selain itu, dia sambil memegang sayuran di satu tangan dan buku di tangan lainnya, dia benar-benar terlihat seperti orang biasa. Tapi bagaimana orang biasa bisa layak untuk datang ke rumah Yakob Zhao untuk minum teh, dan beraninya berbicara dengannya dengan nada seperti itu? Namun Griffin Wu tidak seperti tuan muda besar lainnya, yang selalu menganggap dirinya superior dan orang biasa tidak layak untuk berkomunikasi dengan mereka. Sekarang Robert Wu bertanya. Dia menjawab, "Waktu itu aku tidak bisa datang ke ulang tahun Tuan Zhao. Ayahku menyiapkan suguhan heading yang langka dan memintanya untuk mengirimkannya kepadanya sebagai permintaan maaf." Robert Wu hanya menjawab, "Oh, paman selalu menyukai hal-hal dengan gaya sastra. Wajar saja, ia menghormati orang-orang sastra seperti Yakob Zhao. Bisa dimengerti jika putranya datang dan memberi hadiah." Ronnie Wang di samping Robert Wu masih begitu tenang, bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Di rumah ini, kecuali Yakob Zhao, dia tidak peduli dengan orang lain. Tidak peduli apakah Sea Mustang atau lelaki tua di depan pintu. Mereka hanyalah pelayan di bawah tangan Yakob Zhao, dan mereka tidak ada bandingannya dengan tuan muda besar seperti Griffin Wu. Adapun orang di depan, karena mengatakan bahwa baru saja bertemu Tuan Zhao secara kebetulan, ini jelas bukan kesempatan besar. Mengapa selalu menunjukkan bahwa dirinya luar biasa? Ronnie Wang yang sudah terbiasa dipuji oleh orang lain tentu tidak tahan dengan penampilan tenang Robert Wu. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Suguhan heading adalah sejenis mawar langka, apa kamu pernah melihatnya?"
Robert Huo meliriknya. Kemudian dia berkata kepada Griffin Huo, jika bawahanku bahkan tidak bisa membedakan antara anggrek dan mawar, aku sudah memecatnya sejak lama. Ronnie Wang tertegun, lalu wajahnya memerah. Dari penampilan Robert Huo, ia mengira bahwa ini bukanlah orang besar, karena tidak memiliki latar belakang, maka ia tidak pernah melihat anggrek langka senilai 10 juta. Oleh karena itu, dia dengan sengaja mengatakan itu adalah mawar, dan ingin menggiring Robert Huo ke dalam lubang. Siapa tahu Robert Huo tidak hanya tahu tentang suguhan Heding, tapi juga langsung mengadu ke Griffin Huo. Kenapa aku tidak bisa membedakan anggrek? Aku hanya... Ronnie Wang tanpa sadar ingin membantah, tapi dia tidak bisa mengatakannya di tengah jalan, karena dia punya niat buruk dulu, jadi dia tidak bisa mengatakan kebenaran di dalam hatinya, bukan? Robert Huo berkata dengan lemah, kenapa? Hanya saja kamu mengira aku tidak mengenal suguhan Heding dan ingin mempermalukanku, kan? Aku tidak bermasalah denganmu, sudah sengaja menjebak baru pertama kali bertemu. Kalau bawahan orang keluarga Huo seperti ini semua akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ronnie Wang berkata dengan marah. Diam, teriak Griffin Huo. Ini jelas salah Ronnie Wang. Tidak peduli dari mana asal pria ini, dia tidak boleh sembarangan bertindak. Ronnie Wang tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah dibentak, dan hanya menatap Robert Huo. Robert Huo tidak peduli tentang itu. Ketika dia masih di rumah Huo, ketika seseorang seperti Ronnie Wang melihatnya, dia hanya bisa mengangguk dan menundukkan kepalanya, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sekarang, ternyata sikapnya seperti ini. Hal ini membuat Robert Huo sangat kesal. Ia tidak marah pada Ronnie Wang sebagai bawahan keluarga Huo, tetapi pada bagaimana Griffin Huo menemukan asisten seperti itu, bagaimana dengan pemuda yang bekerja dengannya sebelumnya. Meskipun telah membaca terlalu banyak buku, sedikit konyol tetapi cukup dapat diandalkan. Orang seperti Ronnie Wang yang selalu terlihat sombong, jadi cepat atau lambat akan menimbulkan masalah bagi Griffin Huo. Aku benar-benar minta maaf, sifatnya memang seperti ini, mohon jangan dimasukkan ke hati. Griffin Huo dengan aktif berkata. Bab 99. Aku tidak peduli tentang ini. Robert Huo berkata, berbalik menghadap lelaki tua itu, mengeluarkan kantong kertas dari tas dan menyerahkannya. Berkata, saat kita pertama kali bertemu, ini teh jahe buatan tangan, baik untuk kesehatan orang lansia. Ini hanya hadiah kecil, tapi cukup berguna. Petugas kebersihan tua itu terpana. Dia tidak menyangka Robert Huo juga menyiapkan hadiah untuknya saat pertama kali berkunjung. Meski tidak mahal, namun jelas disampaikan sesuai dengan kebutuhan para lansia. Tidak katakan yang lain, niat ini saja, membuat petugas kebersihan tua memiliki kesan yang baik tentang dia. Dia tersenyum dan menerima teh itu, dan petugas kebersihan tua itu mengangguk dan berkata, "Ana baik, Ana baik." Dia hanyalah seorang petugas kebersihan biasa, dengan sedikit pengetahuan dan tanpa rutinitas. Adalah baik untuk berpikir bahwa seseorang itu baik, meskipun itu pujian, kelihatannya sangat sederhana. Robert Huo tersenyum, dan berkata, teh jahe itu enak. Tapi mudah panas dalam jika kamu minum terlalu banyak, minum sedikit-sedikit saja. Aku tahu, aku tahu. Petugas kebersihan tua itu menyipitkan mata dan tersenyum. Ronnie Wang di sebelahnya cemberut lagi. Siapa yang tidak tahu bahwa petugas kebersihan di rumah Yakob Zhao dulunya seorang petugas kebersihan universitas biasa, yang tidak memiliki latar belakang atau kemampuan, masih memberi hadiah kepada orang seperti itu. Sepertinya orang ini benar-benar tidak ada kerjaan. Griffin Huo memiliki pemikiran serupa, tetapi pada saat yang sama, ada perasaan aneh di benaknya. Bagaimana rasanya pemandangan ini seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Dengan kata lain, cara pria di depannya melakukan sesuatu dan suaranya membuat dia merasa tidak asing. Sebelum Griffin Huo mengingat jelas, Yakob Zhao sudah datang dari ladang sayur. Baik Yakob Zhao sendiri dan Sea Mustang, yang mengikuti di belakang dengan sabit, ada air berlumpur di tubuhnya. Mereka berdua mencabut rumput liar di ladang pada pagi hari, menggali lubang, dan Yakob Zhao ingin menanam lebih banyak tomat, yang bisa dia makan nanti dengan salad. Sambil mengambil handuk dari Sea Mustang untuk menyekat tangannya, Yakob Zhao tersenyum dan berkata pada Robert Huo, sudah datang ya. Selamat pagi, Robert Huo menyapanya dengan tulus. Griffin Huo dan Ronnie Wang juga buru-buru menyapa mereka. Yakob Zhao memandang mereka dan menanggapi dengan santai. Pada saat ini, petugas kebersihan tua mengangkat teh jahe di tangannya dengan nada yang mencolok, dan berkata, anak muda ini membawakanku teh jahe, dan aku akan membuatkan secangkir untukmu juga nanti. Dasar bocah tua, pamer padaku. Yakob Zhao sedikit memarahi sambil tersenyum, lalu menatap Robert Huo, dan berkata, bagus, tahu rasa hormat untuk orang tua, sangat sopan. Tapi karena kamu membawakannya hadiah, mana hadiahku? Aku katakan dulu, kalau aku puas, kamu tinggal di sini untuk makan siang bersamaku. Kalau tidak memuaskan, aku tidak akan minum teh bersamamu. Mengatakan itu, mata Yakob Zhao penuh dengan persetujuan. Dia tahu betul bahwa tidak ada orang yang datang ke rumah itu yang memandang orang tua itu. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang membawakannya hadiah saat pertama kali bertemu. Dulu ada satu, yaitu bintang harapan keluarga Huo, tapi sekarang ada satu lagi.
Robert Wu tersenyum dan memberikan buku di tangannya, dan berkata, aku memilihnya untuk waktu yang lama, dan aku pikir buku ini cocok untukmu. Yakob Zhao mengambilnya dan melihatnya, lalu dia tertegun. Setelah beberapa detik, dia tertawa dan berkata, ya, ini benar-benar menarik. Ayo, masuk untuk minum teh. Baik Griffin Wu maupun Ronnie Wang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah resep, yang terlihat sangat biasa dan tidak ada yang istimewa. Tapi resep seperti itu membuat Yakob Zhao sangat bahagia, dan keduanya benar-benar bingung. Sea Mustang juga sedikit terkejut. Namun, tatapan mata Robert Wu juga membawa sedikit apresiasi. Pemuda ini masih sangat pintar. Untuk karakter seperti Yakob Zhao, buku seperti apa yang belum dibaca? Bahkan jika mendapatkan buku soliter kelas dunia, dia belum tentu menyukainya. Robert Wu mengambil jalan pintas lain dan membelikannya resep ini. Kelihatannya ini sangat biasa, tetapi pada kenyataannya, di usia Yakob Zhao, berapa banyak lagi yang bisa dia kejar dalam hidup? Orang yang tidak memiliki terlalu banyak ide memiliki kebutuhan yang begitu sederhana. Hal yang paling bersahaja adalah yang paling mereka butuhkan. Robert Wu melihat melalui hati orang-orang dan memecahkan masalah secara mendasar. Fakta membuktikan bahwa resep yang dibelinya sangat cocok untuk Yakob Zhao. Di seberang jalan setapak yang dilapisi kerikil, Yakob Zhao terus memperkenalkan bunga di sepanjang jalan kepada Robert Wu. Terlihat bahwa dia sangat menyukai bunga dan tanaman ini, dan dia berbicara dengan sangat baik. Robert Wu sesekali merespon, membuktikan bahwa dia masih mendengarkan, dan tidak berinisiatif untuk pergi bersamanya untuk mengatakan hal-hal sepele tersebut. Para lansia suka berbasa-basi. Hal ini disebabkan oleh usia. Terkadang mereka tidak membutuhkan orang lain untuk mendengarinya, tetapi hanya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Dan Robert Wu melakukan ini dengan baik. Sedemikian rupa sehingga setelah memasuki rumah, Yakob Zhao sangat puas dan berkata, aku merasa paling nyaman berbicara denganmu begitu lama. Robert Wu tersenyum dan mengambil set teh dari Sea Mustang, dan berkata, baguslah kalau kamu merasa nyaman, duduklah dan istirahat dulu, aku akan membuatkan teh. Baiklah. Yakob Zhao duduk dengan penuh rasa tertarik, menoleh dan melihat Griffin Wu dan Ronnie Wang, dan melambai, kalian berdua juga kembalilah dan cicipi teh yang dia buat. Kalau enak puji saja. Kalau tidak enak, langsung buang ke wajahnya, buang-buang daun tehku saja. Ini jelas hanya lelucon, dan tidak banyak orang yang bisa membuat lelucon seperti Yakob Zhao ini. Tegasnya, dia dan Robert Wu baru bertemu untuk yang kedua kalinya, namun hubungan itu sepertinya sudah akrab, bahkan Sea Mustang pun terkejut. Setiap gerakan Robert Wu cocok dengan hati Yakob Zhao. Griffin Wu dan Ronnie Wang duduk, menyaksikan Robert Wu dengan terampil mencuci daun teh, menyeduh, dan membagi teh. Membuat teh sangat khusus, banyak orang telah mempelajari ini sepanjang hidup mereka saat ini. Kedai teh di banyak tempat juga mengejar cara kuno membuat teh yang sebenarnya. Bagi orang yang santai dan anggun, meminum teh dengan cara ini sangatlah menarik, namun bagi orang awam, hal tersebut hanya membuang-buang waktu. Kebanyakan orang lebih terbiasa menjepit sejumput teh ke dalam termos, tidak peduli berapa banyak air panas yang mereka gunakan, dan selesai. Bagaimana sama seperti Robert Wu, serangkaian langkah dilakukan secara berurutan. Gerakannya anggun, dia terlihat seperti ahli yang telah menggelut di bidang membuat teh selama bertahun-tahun, bahkan Yakob Zhao mengangguk melihat ini. Dilihat dari kepiawaiannya membuat teh, tidak ada yang salah dengan itu. Pernah belajar khusus membuat teh sebelumnya? Tanya Yakob Zhao. Ini bukan apa-apa, di rumah ada seorang adik yang suka minum, jadi dia meminta seseorang untuk mempelajarinya selama beberapa hari. Kata Robert Wu sambil menyerahkan cangkir teh yang telah diberikan kepada Yakob Zhao terlebih dahulu. Yakob Zhao mengambilnya, menyesap, lalu mengangguk lumayan. Griffin Wu juga mengambil secangkir, mencicipinya, matanya sedikit berbinar. Seperti ayahnya, Griffin Wu dibesarkan dalam kehidupan kutu buku sejak dia masih kecil, suka hal-hal yang telah mengalir sejak zaman kuno ini. Mencicipi adalah salah satu dari sedikit hal yang dapat menyenangkan para senior dan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Teh yang dibuat oleh Robert Wu memiliki rasa yang lembut. Jadi saat berputar di mulut, akan ada wewangian yang bertahan untuk waktu yang lama. Selain teh yang enak, itu juga menunjukkan bahwa keterampilan membuat tehnya bagus. Jika tidak, daun teh terbaik pun akan dibasahi tanpa pandang bulu, dan aromanya akan jauh lebih lemah. Jangan minum teh terlalu cepat, nikmati perlahan, baru bisa menikmati rasanya yang sesungguhnya, kata Robert Wu dengan santai. Griffin Wu bersenandung, menjawab, ya. Begitu mereka berbicara, keduanya sedikit terkejut. Dialog semacam ini biasa mereka ucapkan saat minum teh. Karena Griffin Wu selalu cepat minum teh, cangkir demi cangkir, dan sering ditegur. Robert Wu sering mengingatkannya dalam hal ini. Griffin Wu pernah dilatih sekali dan berkata mengerti. Seiring waktu, terbentuk menjadi kebiasaan. Kali ini minum teh, dia mengulangi hal yang sama. Robert Wu segera menenangkan hatinya. Di permukaan, tampaknya tidak apa-apa, dan Griffin Wu menatapnya dengan aneh. Pada saat ini, dia akhirnya ingat mengapa dia merasa akrab dengan pemandangan di pintu tadi. Jika diingat dengan benar, ketika saudara ketiganya, Robert Wu membawanya mengunjungi Yakob Zhao, dia sepertinya melakukan hal yang sama. Pertama, memberi orang tua itu hadiah kecil dan mendapat kesan yang baik padanya. Dan sekarang,
saat minum teh, berbicara dan menjawab seperti yang dilakukan oleh kakak ketiganya. Jika bukan karena wajah dan suara laki-laki ini berbeda, dan kakak ketiga mengatur urusan dalam keluarga, tidak ada waktu untuk datang ke sini. Griffin Wu akan berpikir bahwa laki-laki ini adalah kakaknya yang paling dia kagumi dan hormati. Bab 100. Setelah minum teh, Yakob Zhao mengambil resep dan membalik beberapa halaman, lalu menunjuk ke piring di atasnya dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Robert Huo. Semua pertanyaannya umum, tidak lebih dari bagaimana cara terbaik untuk menumis hidangan dan bagaimana menangani bahan-bahannya. Percuma membeli resep untuk menyenangkan orang. Yang paling penting adalah melihat apakah benar-benar berbakat. Untungnya, Robert Huo cukup pandai memasak. Yakob Zhao mengajukan beberapa pertanyaan. Semua mendapat jawaban yang memuaskan. Robert Huo tidak hanya menjawab, tetapi juga dengan santai berbicara tentang adat istiadat setempat dan adat istiadat rakyat. Dia berbicara dengan antusias dan menarik. Yakob Zhao tertawa beberapa kali dari waktu ke waktu ketika dia mendengarkan. Pada akhirnya, dia membiarkan Robert Huo memasak dan menggoreng beberapa hidangan. Yakob Zhao tidak menggunakan bahan-bahan yang dia beli dari pasar. Berbagai sayuran telah ditanam di pekarangan yang luas, segar dan hijau. Semua adalah masakan rumahan yang sangat sederhana, tapi itu dibuat oleh tangannya, dan itu lezat. Bahkan Yakob Zhao bertepuk tangan, ini terlihat sangat lezat dan sangat indah, keterampilan memasak ini lebih baik dariku. Robert Huo tersenyum dengan rendah hati dan menyerahkan sepasang sumpit kepada Yakob Zhao. Setelah Yakob Zhao mengambil sumpit dan memasukkan tomat ke dalam mulutnya, dan mendesah puas setelah mencicipi, Griffin Huo memindahkan sumpitnya. Setelah satu gigitan, dia menatap Robert Huo dengan heran. Bukan karena masakannya enak, tapi karena rasanya yang sangat mirip dengan rasa masakan kakak ketiga dalam ingatannya. Perlu diketahui, proses memasaknya mungkin sama, tetapi menurut penguasaan panas semua orang, kombinasi bumbu, termasuk kecepatan memasak, akan menyebabkan sedikit perbedaan rasa. Indra pengecap Griffin Huo sangat sensitif, dia dapat dengan mudah mencicipi 20 cangkir besar air asin yang dihitung dengan 0,01 ml, dan secara umum dia tidak akan melupakan rasa yang telah dia makan. Sajikan hidangan untuknya, dapat dengan mudah mengetahui dari toko mana makanan tersebut berasal. Tuan Li, kemampuan memasakmu sangat hebat, dan hampir sama dengan kakak ketigaku. Jika dia tahu bahwa ada seseorang di dunia ini yang bisa membuat rasa yang sama dengannya, dia pasti akan berteman denganmu. Kata Griffin Huo. Robert Huo meliriknya dan berkata, kakak ketigamu, Robert Huo. Tentu saja. Griffin Huo berkata dengan bangga, itu adalah bintang harapan dari keluarga Huo kami, penerus kepala keluarga berikutnya yang diakui. Di dunia ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Tentu saja, dibandingkan pada anak-anak muda, dan tuan seperti Tuan Zhao tidak termasuk. Yakob Zhao terkekeh dan berkata, Robert Huo benar-benar luar biasa. Kamu tidak harus menyenangkanku. Dalam hal sastra, mungkin aku unggul sedikit darinya. Dalam hal bisnis aku tidak bisa menyainginya. Griffin Huo tersenyum dan berkata, ini benar. Pikiran bisnis kakak ketiga tidak terkalahkan di dunia. Bersamanya, masa depan keluarga Huo kami tidak terbatas. Ini agak menyombongkan, jika di masa lalu, Robert Huo pasti menegurnya. Tapi sekarang, dia bukan Robert Huo, tapi Saung Li. Aku pernah mendengar tentang pria ini juga, bagaimana kabarnya? Robert Huo bertanya. Dia sangat sibuk, aku tidak melihatnya selama hampir sebulan, aku dengar-dengar tampaknya telah mengambil proyek penting dan sedang mengerjakannya dengan tim independen. Griffin Huo tidak meragukan bahwa dia memilikinya, dan dia sangat terus terang. Mata Robert Huo sedikit menyipit. Hubungan antara dia dan Griffin Huo sangat baik. Jika Griffin Huo tidak bertemu satu sama lain selama sebulan, akan ada lebih sedikit kesempatan bagi orang lain untuk bertemu. Apakah takut menunjukkan sesuatu? Robert Huo mencibir pada apa yang disebut proyek penting. Apa yang dapat dia lakukan dengan pengganti? Ini tidak lebih dari menunda waktu dan memberi pembunuh sebenarnya di belakang layar kesempatan untuk mengendalikan keluarga Huo. Tetapi kata-kata ini tidak dapat diberitahukan kepada Griffin Huo. Jika benar-benar diucapkan, itu adalah pengganti. Khawatir Griffin Huo tidak akan mempercayainya. Sebaliknya dia akan memukulinya dengan kasar. Karena itulah orang yang paling dia kagumi. Tidak ada yang diizinkan untuk mempermalukannya. Tidak tahu apakah aku ada kesempatan untuk berkenalan dengannya. Aku sangat ingin tahu tentang bintang harapan keluarga Huo yang legendaris. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri kejeniusan macam apa sampai bisa layak untuk kehormatan yang begitu tinggi, kata Robert Huo. Griffin Huo mendengarkan dengan gembira dan berkata, tentu saja kakak ketigaku pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Dia telah melakukan hal-hal luar biasa dan dapat menyelesaikannya selama 3 hari 3 malam. Jika ingin bertemu dengannya, aku dapat membantu memperkenalkan. Tapi mungkin tidak bisa untuk akhir-akhir ini. Lagi pula, dia sangat sibuk sekarang sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu dengan sabar, kata Robert Huo, mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Griffin Huo, kalau begitu, biar aku tambah teman WeChatmu dulu. Griffin Huo memiliki kesan yang baik tentang orang yang sangat berpengetahuan dan memiliki selera memasak yang hampir sama dengan kakak ketiga. Tanpa banyak ragu, dia menambah WeChat Robert Huo dan bahkan memberinya nomor pribadinya.
Masih seperti biasa, Robert Wu menyimpan kembali ponselnya, lanjut mengobrol dengan Yakob Zhao lagi. Ada jamuan persahabatan, hubungan antara beberapa orang tampak akrab, dan Robert Wu melakukan penelitian mendalam tentang cara berbicara, dan suasananya menyenangkan saat mengobrol. Baru pada pukul 1 siang Sea Mustang melangkah untuk mengingatkannya, Tuan Zhao, saatnya untuk tidur siang. Yakob Zhao hampir berusia 80 tahun. Meskipun tubuhnya jauh lebih baik daripada orang tua biasa, dia masih harus tidur sebentar pada jam-jam seperti ini, jika tidak energinya tidak akan mendukung. Dia bersenandung, dan tersenyum pada Robert Huo dan Griffin Huo. Saya sudah tua, dan saya sering merasa mengantuk. Maafkan aku sangat bahagia hari ini. Jarang ada dua anak yang begitu enak dipandang. Ngomong-ngomong, Saun, kamu bisa bermain catur? Ya, Robert Huo mengangguk. Yakob Zhao berkata, kalau begitu datang besok pagi kita minum teh sambil bermain catur. Griffin Huo buru-buru berkata di sebelahnya, Tuan Zhao, aku juga bisa bermain catur, kenapa kamu tidak mengajakku? Kamu, Yakob Zhao menatapnya dan bertanya, bagaimana kemampuan caturmu dibandingkan dengan ayahmu? Sedikit lebih buruk dari dia sungguh, hanya sedikit saja. Kata Griffin Huo, ayahmu buruk dalam bermain catur, kamu tidak sebaik dia, kamu membosankan, kata Yakob Zhao. Tapi tidak tahu bagaimana keterampilan catur Tuan Li, bagaimana jika dia tidak sebaikku? Griffin Huo bersedih. Yakob Zhao tertawa, mengatakan, dasar, tapi aku bisa bertaruh denganmu. Besok kamu datang dan bermain dengan Saun, jika kamu bisa menang. Aku akan memasak untukmu. Jika kamu tidak bisa menang, kamu harus merapikan catur kami seharian. Oke, kata Griffin Huo tidak yakin. Yakob Zhao memandang Robert Huo lagi dan bertanya, bagaimana menurutmu? Robert Huo tersenyum tipis dan berkata, aku bisa mengalah dulu. Yakob Zhao tertawa lebih keras tapi wajah Griffin Huo tersipu. Karena dihina oleh orang yang baru pertama kali bertemu, Griffin Huo sedikit kesal. Dia berkata kepada Robert Huo, jangan berpikir bahwa Tuan Zhao sudah memujimu. Kamu benar-benar hebat, tapi aku termasuk di antara 10 pemuda pemain catur teratas di negara ini. Bersiap saja menerima kekalahanmu. Robert Huo masih tersenyum tipis dan berkata, lihat saja hasilnya nanti. Yakob Zhao bertepuk tangan dan berteriak, oke, anak muda pasti punya semangat seperti ini. Jam 9 besok pagi, siapa yang kalah, tidak ada makanan untuk makan siang. Setelah keduanya setuju, Yakob Zhao bangkit dengan dukungan Sea Mustang dan berjalan menuju kamar tidur. Robert Huo, Griffin Huo, dan Ronnie Wang juga pergi. Ketika pergi, Griffin Huo masih sedikit tidak yakin dan berkata kepada Robert Huo, meskipun kamu agak seperti kakak ketigaku, jangan pernah berpikir untuk memintaku mengalah darimu bermain catur karena ini. Robert Huo meliriknya, dan berkata, kamu tidak bisa menahan diri sampai kamu menang atau kalah. Jika kamu menang, kata-kata hari ini masuk akal. Jika kamu kalah, bukankah kamu akan malu sendiri? Belajarlah untuk tenang, dan kontrol emosimu. Aku, Griffin Huo tanpa sadar ingin membantah, tetapi melihat ekspresi Robert Huo, dan mendengarkan nadanya, selalu ada perasaan aneh di hatinya, seolah-olah dia diajari oleh kakak ketiganya. Perasaan ini membuatnya secara naluriah tidak berani mengatakan lagi, tanpa terlihat perasaan hatinya sudah bercampur aduk. Bersambung.